Halo, selamat pagi, anak-anak kelas 8A. Halo, anak-anak. Saya dengan suara Miss Diani. Ya, thank you, Andrea, Caroline, Dina. Ya, halo, Jessica. Ya, halo, Fadli. Selamat pagi. Baik, anak-anak. Ya, halo, Bianca, Violeta. Selamat pagi. Kita akan mengawalnya dengan doa ya, sebelum kita mulai pelajaran agama dan budi pekerti di pagi hari ini ya. Oke ya, Miss Diani minta kesediaan untuk Fadli pimpin kita dalam doa. Silakan Fadli. Halo Fadli, bisa dengan suara Miss Yani? Iya nih, Iya, pimpin doa nak, silakan. mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau belajar agama Katolik supaya kami mendengarkan pelajaran agama dan mengingat dan melakukan kami dengan baik Tuhan dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih nak sudah berdoa untuk kita semua. Baik, anak-anakku sebelum dimulai, kita absen terlebih dahulu ya. Saat Miss Yani panggil nama, seperti biasa anak-anakku unmute dan jawab hadir ya. Oke ya, baik. Untuk kelas 8A, Abigail Jessica. Hadir, Miss. Iya. Andrea Caroline. Hadir, Miss. Ya. Aston Renio Halim. Oke. Bersheba Putri Tanjung Sari Nugraha. Hadir, Miss. Ya. Bianca Angelica. Ya. Bianca Rona Violeta. Hadir, Miss. Ya. Christian Roland Tanoto. Hadir. Ya. Dena Natania Kalia. Hadir, Miss. Ya. Desa Madedina Yunita. Oke. Devon Gerald. Hadir, Miss. Ya. Fadli Hindarto. Hadir, Miss. Ya. Ino Johannes. Ino Johannes. Selanjutnya J. Marvel Isbandi. J. Marvel Isbandi. Selanjutnya Quina. Quina. Selanjutnya Dewika Samanta. Dewika Samanta. Hadir, Miss. Iya. Noah Tanoni. Noah Tanoni. Selanjutnya Stephen. Stephen. Halo Stephen. Selanjutnya Sean Jeremy. Hadir, Miss. Ya. Shalom Naomi. Hadir, Miss. Ya. Ya, anak-anak, untuk Stephen sudah bergabung? Sudah ya? Ya, oke. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama dan budi pekerti ya. Oke, di sini saya screen dulu. Kita lanjutkan topiknya tentang Roh Kudus. Kita lanjutkan mengenai
hidup dipimpin Roh Kudus. Kita boleh menanyakan di dalam kehidupan kita sendiri ya, mengkoreksi diri. Siapakah yang memimpin kehidupan saya? Tuhan yang memimpin kehidupan saya? Ataukah keinginan-keinginan dunia ini yang memimpin kehidupan saya? Kita boleh mengkoreksinya di mana pada saat kita kehidupan kita ya dari sekarang ini, masa remaja ini, sampai pada akhirnya nanti di masa depan kita, keputusan-keputusan kita lah yang akan menentukan masa depan kita. Apabila kita memutuskan untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka akhir dari kehidupan kita itu tentu saja memperoleh kemenangan yang disediakan oleh Tuhan. Keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Tetapi apabila kita mengambil keputusan hidup kita itu dipimpin oleh keinginan-keinginan duniawi ini yang tidak berkenan di hadapan Allah, maka itu akan mempengaruhi kehidupan kita di masa depan. Ya. Nah, jadi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana supaya hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus? Bagaimana supaya kita memutuskan hal yang benar, membuat keputusan yang benar, supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Baik, kita lihat terlebih dahulu untuk kompetensi dasarnya ya, menganalisis peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Setiap orang percaya kepada Kristus ya, hidupnya akan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi menganalisis peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Kemudian untuk keempatnya menyajikan berbagai contoh cara hidup orang beriman yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita lihat dulu pada konsepnya mengenai hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan mengenai kehidupan manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus. Poin yang A, supaya hidup dipimpin oleh Roh Kudus, perlu sekali mematikan manusia lama. Ya, kemudian untuk poin yang B, supaya hidup dipimpin oleh Roh Kudus, setelah mematikan manusia lama, kenakanlah manusia baru. Ya, mengenai hidup dipimpin oleh Roh Kudus, setelah mengenakan manusia yang baru, poin yang C, hidup yang sepadan. Artinya setelah menggunakan manusia baru, maka Roh Kuduslah yang memimpin kehidupan seseorang yang mengambil keputusan untuk mengenakan manusia baru sehingga hidupnya menjadi sepadan. Ada 3 hal ya, bagian A matikan manusia lama, yang B kenakan manusia baru, yang C hidup yang sepadan. Demikianlah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan membahasnya satu persatu. Oke, anak-anak, diawali dari mematikan manusia lama. Ada manusia lama, ada manusia baru. Maksudnya apa? Apa maksudnya manusia lama? Baik, kita lihat bersama-sama ya. Matikan manusia lama. Nah, manusia lama artinya manusia di dalam kehidupannya yang lama, yang belum pada saat itu belum mengenal Tuhan dan pada saat itu hidupnya bergantung pada tawaran-tawaran dunia ini ya, hidupnya yang lama. Nah, manusia lama di dalam kehidupannya yang lama itu ibarat suatu kerajaan di mana iblis sebagai penguasanya. Di mana si jahat itu sebagai penguasanya. Ya, dan dosa serta kejahatan itu menjadi gaya hidupnya. Dosa serta kejahatan itu menjadi suatu kebiasaan sehingga membentuk karakter dari manusia lama tersebut. Oke. Nah, pada saat manusia pertama mengambil keputusan untuk memberontak kepada Allah, maka disitulah hidupnya itu dipimpin oleh si jahat. Baik, anak-anak mohon maaf, tunggu sebentar. Baik, anak-anak kita lanjutkan ya. Ya, jadi pada saat manusia pertama mengambil keputusan untuk
memberontak kepada Allah, maka disitulah dia mulai menyerahkan kehidupannya untuk dipimpin oleh ketidakbenaran. Nah, ini menjadi suatu karakter, ya, kebiasaan yang sudah dia lakukan, dan kalau sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan tersebut, itu menjadi suatu kebiasaan dan akhirnya membentuk karakter seseorang. Nah, manusia lama tidak dapat menerima kebenaran karena sudah didominasi oleh si jahat, yaitu iblis. Karena yang bertahta di dalam hatinya, yang menjadi raja di dalam hatinya adalah si jahat atau si iblis, maka kesenangannya adalah melakukan hal-hal yang tidak berkenan, kesenangannya adalah melakukan dosa dan memberontak melawan Allah. Jadi untuk membuat suatu hal yang tidak berkenan udah menjadi kebiasaan. Ya, itu hal yang wajar, selalu dikatakan demikian karena manusia lama ini hidupnya sudah dipimpin oleh si jahat. Ya, mengenai manusia lama. Baik, kita lihat terlebih dahulu gambar berikut ini. Contoh gambar, ya, hati dari manusia yang lama. Anak-anakku perhatikan di dalam gambar tersebut, ya, ada bentuk hati, kemudian di luar dari hati itu ada Alkitab, ada salib Kristus, dan ada Roh Kudus. Artinya Tuhan ada di luar hatinya. Jadi pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, mengambil keputusan yang tidak benar gitu ya, maka di dalam hatinya itu sudah tidak ada Kristus lagi. Di dalam hatinya itu sudah tidak ada Tuhan. Di dalam hatinya sudah tidak ada kebenaran firman. Jadi ini diilustrasikan seperti itu ya. Jadi untuk Alkitab, salib, Kristus, Roh Kudus itu adanya di luar, diletakkan di luar hatinya. Kemudian siapa yang bertahta di dalam hatinya? Nah, yang bertahta di dalam hatinya, yang menjadi raja di dalam hatinya adalah si iblis. Karena si iblis atau si jahat ini yang bertahta, yang menjadi raja, maka raja ini berkuasa, menguasai hati orang tersebut, hati manusia lama tersebut. Menguasai hati manusia lama tersebut sehingga manusia lama menuruti rajanya. Yang menjadi raja di sini adalah si iblis. Jadi apa yang dikatakan oleh si iblis, dia akan ikuti, dan manusia lama ini hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, dan akhirnya untuk melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan merupakan suatu kebiasaan hidupnya dan membentuk karakternya. Nah, di dalam gambar hati tersebut, ya, ada si jahat, kemudian ada lambang-lambang hewan, lambang maksudnya itu melambangkan dari perbuatan-perbuatan karakter dari seseorang yang dipenuhi oleh si jahat. Jadi si jahat atau si iblis ini yang bertahta menjadi raja. Apa saja itu? Ya, nah ini keadaan hati manusia yang berdosa, keadaan hati manusia lama. Ya, jadi salib Kristus, firman Tuhan, Roh Kudus itu sudah di luar hatinya. Yang tinggal di dalam hatinya, ya, sebetulnya dari hal-hal yang kecil, ya, kita bisa mengkoreksi diri kita masing-masing, ya. Oke, nah untuk keadaan hati manusia lama, mata hatinya menjadi gelap, ya, jadi tidak tahu mana yang namanya suatu kebenaran. Karena Alkitab, kebenaran firman Tuhan sudah ada di luar hatinya. Jadi mata hatinya menjadi gelap. Kemudian yang memenuhi hatinya, ya, ia dikontrol oleh iblis. Karena apa? Manusia lama ini menjadikan si iblis itu raja di dalam hatinya. Jadi kehidupannya dikontrol oleh si iblis, dan mulailah melakukan hal-hal yang memang benar-benar di bawah kontrol si iblis. Contoh, mungkin ini adalah hal yang sederhana, tetapi perlu kita waspadai. Ya, kesombongan. Salah satu sikap yang memang di bawah kontrol dari si jahat adalah kesombongan.
Dari kesombongan inilah manusia itu menganggap dirinya tidak memerlukan Tuhan. Ya, dari kesombongannya inilah maka manusia lama itu meremehkan Tuhan. Dari kesombongan inilah maka manusia menganggap dirinya bisa menyamai Allah. Sama seperti si iblis, mau menyamai Allah. Ya, dari kesombongan inilah maka manusia lama lebih melihat dirinya sendiri dibandingkan dia menyadari bahwa sebetulnya dia memerlukan Tuhan di dalam kehidupannya. Sombong. Jadi hati-hati dengan kesombongan. Kesombongan apabila kita hidup di dalam satu kesombongan, maka sebetulnya kita sedang berada di dalam kontrol si jahat. Nah, ini menunjukkan manusia lama. Ya, kesombongan. Oh, kalau tidak ada saya, tidak mungkin itu bisa hal yang kesuksesan itu bisa kamu peroleh. Nah, ini mulai sombong, mulai aku. Oh, kalau bukan karena saya, tidak mungkin kelompok kita ini menjadi pemenang. Hati-hati dengan kesombongan. Mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, dia lupa kalau di dalam kerja kelompok itu adanya kerja tim, ya. Satu dengan yang lainnya saling mendukung, bukan karena satu orang saja, ya. Hati-hati dengan kesombongan. Oke ya. Kemudian selain kesombongan, kontrol dari si iblis yang menjadi raja di dalam hati manusia lama adalah pemberontakan. Selalu ingin melakukan pemberontakan. Oke ya, selalu ingin memberontak dari kebenaran firman Tuhan. Selalu ingin melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Jadi selalu memberontak, memberontak, memberontak. Selalu melawan Tuhan. Selalu tidak mau melakukan hal yang benar. Melakukan pemberontakan. Karena ini diawali dari kesombongan itu sendiri. Karena merasa diri mampu, karena merasa diri kuat, maka melakukan suatu pemberontakan. Karena ingin menyamai Tuhan, maka melakukan suatu pemberontakan. Nah, ini kehidupan manusia lama. Rakus, oh ternyata rakus juga termasuk ya, hati dari manusia yang lama. Rakus. Tidak mau berbagi dengan sesama. Selalu untuk aku, untuk aku, untuk aku, dan untuk aku. Jangankan dengan teman, dengan saudara kandung. Selalu lebih melihat aku, dan aku. Jadi semua kasih sayang orang tua khusus untuk aku, dan aku, dan aku. Nah, ini rakus. Ya, rakus bukan berarti hanya dalam hal makanan ya. Ya, dalam hal yang lain, dalam hal kasih sayang orang tua, dalam hal untuk mendapatkan perhatian, maunya yang lebih banyak dari orang lain. Nah, itu sebetulnya juga termasuk rakus. Nah, ini gambaran hati manusia lama. Jadi lebih tertuju kepada diri sendiri. Menimbun kekayaan hanya untuk diri sendiri. Nah, ini juga termasuk rakus. Harta benda untuk aku, dan untuk aku, dan untuk aku. Ya, ini di bawah kontrol dari si iblis, di mana iblis yang menjadi raja dan bertahta di dalam hati. Kemudian, kemalasan. Oh, ternyata kemalasan juga bagian dari kehidupan dari manusia lama. Hati-hati dengan kemalasan. Setiap orang memang pernah merasa malas. Tetapi ambil keputusan, kendalikan. Ya, karena apabila kita ada di dalam kemalasan, terbiasa menunda-nunda, terbiasa ya untuk nanti saja, besok saja. Akhirnya tidak terselesaikan dengan baik. Akhirnya tidak melakukan tanggung jawab dengan baik.
Ya, ternyata keadaan hati manusia lama, ya, kemalasan itu juga merupakan kontrol dari si jahat. Udah, gak usahlah, besok saja kamu selesaikan, tidak usah sekarang. Jadi lebih mementingkan untuk kenyamanan diri sendiri tanpa melakukan tanggung jawab dengan benar. Nah, itu sebetulnya sudah di bawah kontrol si jahat. Ya. Keadaan hati manusia yang lama, kekerasan. Nah, ini juga hati-hati dengan kekerasan. Jangan sampai kita berada di dalam kehidupan manusia lama. Segala sesuatu diselesaikan dengan kekerasan. Segala perselisihan yang terjadi diselesaikan dengan kekerasan. Oh, dia loh yang duluan. Dia yang memaki-maki saya. Dia yang membuli saya, jadi saya hantam mulutnya supaya diam. Nah, ini sudah timbul kekerasan. Akhirnya terjadi perkelahian. Dan ternyata permasalahan yang dihadapi tidak selesai, malah menjadi suatu permusuhan. Kekerasan ini merupakan keadaan hati dari manusia lama yang dikontrol oleh si jahat atau si iblis. Jadi segala sesuatu diselesaikan dengan tindak kekerasan. Segala permasalahan yang dihadapi penyelesaiannya selalu melalui kekerasan. Dengan melukai orang lain, baru menimbulkan rasa kepuasan di dalam dirinya. Nah, ini berbahaya sekali. Ya, dengan menyakiti orang lain, ya, perasaannya tersakiti, tubuh fisiknya tersakiti, akan memberi kepuasan di dalam dirinya dan menurutnya permasalahan itu sudah selesai. Nah, ini keadaan hati manusia yang lama, di mana dikontrol oleh si jahat atau si iblis. Sehingga apa yang dia lakukan, yang iblis perintahkan, yang si jahat perintahkan, itu sudah menjadi gaya hidupnya dan udah menjadi suatu karakternya. Dan dikatakan, oh itu hal yang biasa. Ya, tapi ternyata itu merupakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kemudian, hati manusia yang lama, di mana yang dikontrol oleh si jahat, ya, dipenuhi dengan penipuan. Nah, jadi menipu, berbohong. Bohong-bohong dikit, enggak apa-apalah. Ya, bohong-bohong dikit, bohong demi kebaikan. Nah, itu lagi tuh bahaya tuh, bohong demi kebaikan. Nah, sebetulnya itu sudah berbohong. Udah menipu, tetap aja menimbulkan kerugian bagi orang lain. Nah, karena hati manusia lama itu sudah terbiasa untuk tipu-tipu dikit. Nah, walaupun tipu-tipu, walaupun sedikit, itu sudah tipu-tipu. Ya, tipu-tipu dikit, nah, dikit aja ya, itu sudah penipuan. Jadi dianggap biasa. Saya kan cuma bercanda, nah, sudah dianggap biasa. Ini hati-hati. Keadaan hati dari manusia yang lama, berhati-hati dengan hal yang dikatakan, oh cuma bercanda, tetapi ternyata menipu dan menyakiti hati orang lain. Pada akhirnya karena sudah biasa dengan tipu-tipu dikit, nah, menipu dengan sedikit-sedikit, lama-lama akan menjadi terbiasa, menjadi karakter, dan segala sesuatu itu lebih sering dilakukan dengan cara menipu. Pada akhirnya nanti akan timbul suatu kejahatan yang besar. Diawali dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Diawali dari tipu-tipu dikit itu terlebih dahulu. Dan akhirnya banyak. Dan akhirnya salah satu contohnya korupsi. Nah, itu sudah diawali dari penipuan. Sudah sampai profesional banget di dalam hal menipu. Nah, itu berbahaya. Ya, jadi kehidupan yang dikontrol oleh si iblis, di mana si iblis itu menjadi raja di dalam hatinya, bertahta dalam hatinya. Mata hatinya menjadi gelap. Jadi tidak peka lagi dengan peringatan dari Roh Kudus. Nah, ini keadaan hati manusia yang lama. Kemudian
pencurian. Nah, ini pencurian juga di bawah kontrol si jahat. Melakukan pencurian. Saya nggak nyuri kok, cuman waktu itu pas orangnya nggak ada, saya lagi butuh, ya saya ambil, maksud saya nanti mau saya kembalikan. Nah, itu sudah mulai ada pencurian disertai dengan penipuan. Jadi pintar sekali mengambil alasan dan pintar sekali berdalih gitu ya. Ya kalau udah nyuri ya udah nyuri, udah salah. Apapun alasannya, ya sudah, itu sudah merupakan suatu kesalahan. Ya. Jadi hidup yang dikontrol oleh si iblis, ya ini keadaan hati manusia lama. Nah, keadaan hati manusia lama ini perlu dimatikan dulu supaya bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nih ya, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus perlu kita ketahui, kita harus mematikan manusia lama kita. Semua orang yang awalnya belum bertobat itu sebetulnya semua orang dikontrol oleh si jahat. Ya, hidup lamanya, manusia lamanya itu perlu dimatikan. Matikanlah manusia lama, yang dimana di dalam hati manusia itu yang bertahta di dalam kerajaan hatinya adalah si jahat. Matinya manusia lama ini menunjukkan kerelaan dan keseriusan seseorang untuk dibaharui terus-menerus. Menyerahkan hidupnya hanya ke dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi perlu dari kita sendiri yang mengambil suatu keputusan untuk mematikan manusia lama kita. Ya, Roh Kudus memang dengan lembut selalu mengingatkan manusia lama, ayo bertobatlah engkau. Tunjukkanlah bahwa kamu bisa mematikan manusia lamamu, ambillah keputusan yang tepat. Roh Kudus selalu mengingatkan kita kembali ke firman Tuhan, kembali kepada Tuhan. Nah, jadi dari kita sendiri yang mengambil keputusan untuk mematikan manusia lama. Matinya manusia lama ini menunjukkan kita dengan serius untuk dibaharui. Pembaharuan ini terjadi terus-menerus ya. Kita mematikan kedagingan kita, artinya tidak maulah melakukan hal yang tidak berkenan, itu contohnya. Aduh, hari ini contoh yang sederhana. Hari ini saya malas sekali, ada tugas ini lagi, malas saya, nggak mau saya ngerjainnya. Ingat kembali siapa yang bertahta di dalam hatimu, siapa yang menuntun engkau, ambil keputusan yang benar. Mau tetap berada di dalam menunda-nunda tersebut, ataukah mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus untuk bisa bertanggung jawab dan menyelesaikan tepat waktu. Nah, ini contoh sederhana saja yang dekat sekali dengan kita. Jadi perlu dibaharui terus-menerus. Oh, hari ini saya sudah berhasil. Saya sudah berhasil, sudah bisa menyelesaikannya tepat waktu untuk tugas-tugas saya. Bagaimana dengan besok? Besoknya lagi, godaan sejahat itu selalu ada. Nah, itu kembali lagi kita mengambil keputusan. Nah, ini perlunya mematikan manusia lama tersebut. Dibaharui terus-menerus, karena itu perlu dipimpin Roh Kudus. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri. Ya, perlu sang penolong, yaitu Roh Kudus. Mematikan manusia lama itu memerlukan tebusan dan bayaran yang tidak bercacat dan tidak bercela. Nah, siapakah yang membayarnya? Korban persembahan yang tidak bercacat dan tidak bercela, satu-satunya adalah Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus satu-satunya yang dapat menebus dan menanggung semua dosa manusia. Nah, kalau dilihat gambaran hati manusia lama, banyak sekali nih hal-hal yang tidak berkenan.
hatinya udah penuh ya dengan kelakuan-kelakuan yang tidak berkenan tersebut. Bisa nggak sih mengendalikannya kalau hanya dengan kekuatan sendiri? Tidak bisa. Manusia pertama si Adam saja sudah jatuh dalam dosa. Udah jatuh dia, udah dikuasai dan dikontrol oleh si jahat. Satu hal yang dia lakukan, pemberontakan. Ingin menyamai Allah. Ya. Nah, kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri karena manusia sudah berdosa. Satu-satunya yang bayaran yang tidak bercacat dan tidak bercela hanya Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus penebus dan menanggung dosa manusia. Jadi matikan manusia lama. Mematikan manusia lama bukan peristiwa yang instan dan cepat. Oh, hari ini udah selesai. Cepat, udah mati. Tidak seperti itu. Jadi mematikan manusia lama itu merupakan proses ya. Prosesnya itu tentu saja dituntut dari kita sendiri, kerelaan manusia sendiri, kerendahan hati manusia sendiri, dan keterbukaan kepada Allah. Nah, bagaimana bisa merendahkan hati kalau sudah dipenuhi dengan kesombongan? Nah, ini dia. Jadi, pada saat si jahat yang bertahta, ya, yang menjadi raja, maka manusia tidak bisa lagi merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia lebih terkontrol pada si jahat untuk selalu bersikap sombong. Nah, inilah perlu adanya Roh Kudus yang membuat kita mengambil keputusan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Proses untuk merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan itu tidak bisa terjadi secara instan dan cepat. Itu perlu keputusan manusia. Perlu keterbukaan manusia kepada Tuhan. Perlu kerelaan manusia untuk merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Manusia lama yang terbiasa sombong untuk menjadi manusia baru yang merendahkan hati, itu merupakan suatu keputusan yang berat. Karena itulah tidak bisa terjadi secara instan. Sudah terbiasa sombong, sekarang berbalik 180 derajat supaya rendah hati, nah itu sangat sulit bagi manusia lama. Karena itu diperlukan kerelaan hati, keterbukaan kepada Allah untuk bisa merendahkan diri di hadapan Allah. Karena itulah diperlukan pimpinan Roh Kudus. Jadi manusia perlu pimpinan Roh Kudus agar dapat menyelesaikan proses mematikan manusia lama. Roh Kudus mengingatkan manusia untuk mengakui semua kesalahan dan dosa-dosa melawan Allah. Sama halnya kalau kita sedang disakiti sama orang yang kita sayangi ya. Berat untuk mengampuninya. Contoh, susah, nggak bisa sekarang saya mengampuninya. Saya perlu waktu. Nah, itu contoh saja. Jadi untuk merendahkan diri, mengampuni orang lain, itu merupakan suatu proses di mana manusia itu sendiri yang harus mengambil keputusan. Nah, inilah perlu dipimpin Roh Kudus. Berat nih saya mengembalikan harta benda ini. Padahal itu harta benda hasil korupsi, itu contohnya. Berat Miss, sudah terbiasa. Nah, itu dia. Perlu pimpinan Roh Kudus untuk manusia merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengakui kesalahan dan dosa-dosanya untuk mematikan manusia lama. Jadi, perlu adanya keputusan supaya bisa dipimpin Roh Kudus untuk mematikan manusia yang lama. Poin yang B, kenakan manusia baru. Jadi untuk mengenakan manusia baru perlu mematikan manusia lama. Setelah mematikan manusia lama, baru kita bisa mengenakan manusia yang baru. Maksud dari kata manusia yang baru itu apa? Nah, perhatikan gambar berikut ini.
gambar burung Raja Wali. Ya, gambar burung Raja Wali. Burung Raja Wali, burung yang gagah perkasa. Dia akan menghadapi badai dengan berani, malah terbang di tengah-tengah badai. Perlu waktu 40 tahun bagi burung ini untuk melakukan suatu pemulihan. Jadi apa yang dia lakukan? Dia diam dulu di gunung untuk mendapatkan paruh yang baru, kuku-kuku yang baru, supaya nanti saatnya sudah siap barulah ia bisa terbang dengan gagah perkasa. Nah, untuk menunggu satu perubahan tersebut, dia harus diam dengan tenang untuk menjadi pribadi yang baru. Sehingga nantinya ia bisa terbang kembali dengan gagah perkasa mengarungi badai. Ya, dia adalah jenis burung yang sangat kuat. Oke ya. Nah, demikian juga halnya dengan manusia, perlu menanggalkan manusianya yang lama. Perlu menaruh, meletakkan, meninggalkan yang awalnya hatinya yang dipenuhi oleh dengan kuasa si jahat tersebut, di mana si jahat itu yang bertahta di dalam hati untuk bisa mengenakan manusia yang baru. Nah, berikut ini gambar hati manusia yang baru. Ya, kita bisa lihat di dalam hatinya sudah ada firman Tuhan, itu disimbolkan dengan Alkitab. Sudah ada Kristus, disimbolkan dengan salib. Kemudian ada penyertaan Roh Kudus, disimbolkan dengan burung merpati. Jadi mata hatinya mulai terang. Jadi manusia baru, mata hatinya mulai terang. Bisa melihat kebenaran-kebenaran yang Tuhan lakukan. Mulutnya mulai berkata-kata yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau manusia lama, mata hatinya sudah gelap, ya, karena yang bertahta di dalam hatinya itu adalah si jahat. Jadi di dalam hatinya, ya, iblis yang bertahta, mulutnya mulai berkata-kata hal yang tidak berkenan. Kemudian kalau hati, gambaran hati manusia baru, di dalam hatinya Kristus yang menjadi raja, jadi Kristus yang bertahta di dalam hatinya. Jadi ada pimpinan Roh Kudus, kemudian ada firman Tuhan yang menjadi suatu kebenaran sehingga mata hatinya menjadi terang. Mulutnya berkata-kata yang membangkitkan iman, yang memberkati orang, yang menyenangkan hati Tuhan. Kemudian sifat-sifat yang tidak baik ada di luar hatinya. Jadi si iblis ada di luar hatinya, ya. Kemudian sifat kemalasan ada di luar hatinya. Sikap kekerasan yang selalu ingin menyelesaikan permasalahan dengan kekerasan, tindakan kekerasan itu sudah ada di luar hatinya. Kemudian kesombongan itu sudah ada di luar hatinya. Kemudian pemberontakan, ya, kemudian kerakusan, ya, itu sudah ada di luar hatinya. Nah, apakah yang ada di luar hati ini bisa kembali lagi mempengaruhi manusia? Manusia baru? Bisa. Apabila manusia baru itu mengambil keputusan untuk mau mengikutinya. Nah, ini lagi. Keputusan itu kembali kepada diri manusia sendiri. Nah, si jahat atau si iblis ini memang sangat licik. Dan dia ingin mempengaruhi manusia untuk kembali lagi ke gambaran hati manusia yang lama. Selalu mengiming-imingi, kamu dulu loh manusia yang lama, dulu kamu selalu mengikuti aku, kata si jahat. Ya, kamu dulu pernah, mulailah diingatkan kembali dalam hal-hal kejahatan yang kita lakukan, yang dilakukan oleh manusia, yang dulu dilakukan oleh manusia baru tersebut. Dulu loh kamu melakukan ini, diingatkan kembali, dipengaruhi lagi.
Nah, apabila manusia baru membuka celah dan menuruti dari si jahat itu, maka dia akan kembali ya ke kehidupan manusia lama. Hatinya mulai ada bagian titik yang menodai, itu contoh baru sedikit misalkan ya. Tapi karena Kristus yang bertahta di dalam hatinya, ada Roh Kudus yang berbicara dengan lembut. Ayo, tinggalkan masa lalumu. Nah, kembali lagi, yang membuat keputusan adalah manusia. Pada saat manusia menyadari dia berbuat salah, dia mohon ampun di hadapan Tuhan dan tidak melakukan lagi. Nah, ini berarti memang hidupnya dipimpin Roh Kudus. Ada pertobatan ya, nggak cuman mohon ampun saja. Kalau mohon ampun itu sudah pasti diampuni. Ada tindakan yang lain lagi, pertobatan. Ambil keputusan yang tepat. Ini untuk manusia yang baru. Ya. Nah, untuk mengenakan manusia yang baru, untuk menjadi manusia yang baru, manusia lama ini harus dengan rendah hati melepaskan semua keterikatan dengan dunia ini. Seperti halnya tadi ya. Si jahat ini ada di luar hati manusia yang baru. Bukan si jahat atau si iblis lagi yang bertahta di dalam hati manusia yang baru. Ya, jadi dia ada di luar hati manusia yang baru. Tapi memang dia akan selalu menggoda. Bahkan mengingat-ingatkan manusia baru ini, kalau dulu dia adalah manusia lama yang sangat jahat. Nah, inilah yang diperlukan oleh manusia baru tersebut untuk merendahkan hatinya. Melepaskan semua keterikatan dengan sejahat tersebut dengan dunia ini, bersedia hidup dalam kekudusan dan mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Nah, ini hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Manusia untuk mengenakan manusia baru, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Allah telah melengkapi manusia dengan petunjuk hidup yang jelas dan Roh Kudus akan menolong. Nah, karena itulah pada saat Kristus bertahta di dalam hati manusia baru, kebenaran-kebenaran firman Tuhan inilah yang merupakan petunjuk dalam kehidupan manusia baru. Nah, ada Roh Kudus yang menolong dia. Itu ya. Jadi, untuk si jahat dan semua pengikut-pengikutnya yang ada di luar hati manusia ini, memang dia akan tidak berhenti untuk menggoda manusia supaya kembali menjadi manusia lama. Tetapi apabila kehidupan manusia baru ini tetap dipimpin oleh Roh Kudus, dia mau selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia akan memperoleh kemenangan. Baik, kembali lagi hidup yang dipimpin Roh Kudus, supaya bisa hidup dipimpin Roh Kudus, matikan manusia lama, kenakan manusia baru, kemudian hidup yang sepadan. Hidup yang sepadan adalah hidup yang selaras dengan Injil dan hidup yang melakukan kehendak Allah. Kembali lagi, Kristus yang bertahta dalam hati manusia, karena itulah pada saat Kristus yang bertahta, maka kebenaran Injil inilah yang membuat hidup manusia baru ini menjadi sepadan. Apabila terjadi ketidakseimbangan antara perilaku dan perkataan, nah seperti tadi yang sempat Misiani jelaskan ya, jadi di luar hati manusia itu memang ada si penggoda. Nah, apabila terjadi ketidakseimbangan, manusia mengambil keputusan yang salah, ya, antara perilaku dan perkataan. Nah, Roh Kudus ini yang menegur. Sehingga seringkali dia manusia baru ini akan gelisah. Karena nggak mengalami gelisah. Aduh, saya takut. Saya udah berbuat salah nih, gimana nih? Pernahkah mengalami hal itu? Sebetulnya yang Roh Kudus lakukan adalah menyadarkan kita. Sebetulnya waktu kita sadar, aduh, itu salah loh. Itu sebetulnya kita mendapatkan suatu teguran. Agar kita menyadari dan kita tuh bertobat dari cara hidup yang salah. Nah, pada saat kita gelisah itu, nah inilah yang menjadi suatu keputusan yang harus kita ambil secara tepat. Sebagai manusia yang baru,
Ada godaan, ayo nanti akibatnya kalau kamu misalkan nih berbuat salah, akibatnya kalau kamu berbuat salah, kamu nanti dihukum loh, ada konsekuensinya loh, nih godaan dari si jahat. Udah kamu tutupi saja kesalahan itu, nggak bakalan ketahuan. Tapi dari Roh Kudus mengatakan, ayo akuilah. Akuilah, memang kamu akan mendapatkan konsekuensinya, tapi itu membuat kamu belajar untuk tidak mengulanginya lagi. Bertobat. Nah, ini dari Roh Kudus. Yang namanya salah, memang harus melakukan konsekuensi. Kadang-kadang kita tidak mau melakukan konsekuensinya. Maunya dimaafkan, betul dimaafkan, tapi ada konsekuensinya supaya kita tidak melakukannya lagi. Nah, dari hal inilah si jahat menggoda. Nanti kamu dihukum, dipermalukan. Jadi anggapannya itu hukuman yang mempermalukan. Ya, karena itulah manusia digoda, manusia baru digoda supaya menutupi kesalahan itu. Nah, pada akhirnya kalau kita mengambil keputusan yang dikatakan oleh sejahat itu menutupi, akhirnya pada saat menutupi, ya hal-hal yang salah yang lain lagi yang dilakukan untuk menutupinya. Nah, akan banyak hal-hal yang tidak baik yang dilakukan. Ini yang berbahaya, ya, karena sama halnya dengan daging busuk yang ditutupi, baunya akan kecium juga. Nah, itu ya. Jadi ya sudah, kalau sudah salah, akui, minta ampun, bertobat, dan tidak mengulanginya lagi. Nah, ini yang benar. Oke, nah saat akan memutuskan sesuatu, Roh Kudus mengingatkan akan firman Tuhan agar tidak ada keputusan yang salah atau tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Jadi untuk Roh Kudus ya dengan sabar selalu mengingatkan manusia supaya tetap tinggal menjadi manusia yang baru. Jadi biarkan kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus ya. Untuk bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus, yang pertama matikan manusia lama kita. Ambil keputusan untuk mematikan manusia lama kita. Di sini juga merupakan manusia lama yang dahulu itu harus dimatikan. Anak-anakku juga ambil keputusan matikan manusia lama. Setelah mematikan manusia lama, baru kita bisa mengenakan manusia baru. Di sini mau mengenakan manusia baru dan sudah meninggalkan manusia lama. Anak-anakku juga mengenakan manusia baru dan tinggalkan manusia lama. Pada saat kita dengan kerendahan hati mau menjadi manusia yang baru, saat itulah Roh Kudus memimpin kita. Kristus yang bertahta di dalam hati kita, yang menjadi raja atas kehidupan kita, pada saat itulah Roh Kudus memimpin kita sehingga kehidupan kita menjadi sepadan. Hidup sepadan, hidup dipimpin Roh Kudus. Sepadan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, demikian mengenai hidup yang dipimpin Roh Kudus. Oke. Thank you untuk perhatian anak-anakku ya. Ingat, untuk hidup dipimpin Roh Kudus, mematikan manusia lama, mengenakan manusia yang baru, untuk bisa hidup sepadan dengan firman Tuhan. Oke, anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Apakah ada pertanyaan? Oke, Miss ini ulangi pertanyaan Miss ini. Apakah penjelasan Miss ini jelas mengenai hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Iya, thank you Abigail. Abigail Jessica, berdirection Tansa. Iya, thank you Dina. Baik, sudah bisa dipahami? Ya, oke anak-anak, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, Miss ini harus mengakhiri pelajaran hari ini. Ya, kita harus mengakhirinya ya anak-anak, dan kita akan ketemu dalam pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan doa, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Terima untuk pelajaran agama dan budi pekerti. Biar Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun anak-anak kelas 8A di dalam segala aspek kehidupan mereka, supaya mereka tetap mengenakan manusia yang baru
dan hidup mereka selaras dengan firman Tuhan. Ampuni kami yang seringkali kami tergoda oleh tawaran-tawaran si iblis, sehingga kami mengingat-ingat kembali akan masa lalu kami di dalam kehidupan sebagai manusia lama. Ampuni kami, biar kami mengarahkan hati kami hanya kepada Tuhan, biar mata kami tertuju kepada Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Biar Roh Kudus yang senantiasa memimpin kehidupan kami, memimpin setiap langkah-langkah kami, sehingga kami tidak tersesat, sehingga kami tidak tersandung dan akhirnya kami sampai terjatuh. Karena itu ya Tuhan, kami memerlukan Roh Kudus-Mu. Kami memerlukan pimpinan Tuhan. Kami memerlukan tuntunan Tuhan, supaya hidup kami berkenan, supaya kami tetap tinggal diam di dalam hadirat Tuhan, supaya kami tetap menjadi manusia yang baru, yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terpuji nama Tuhan kekal selamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, anak-anak, kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita di pagi hari ini ya. Ingat selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye. Nggih, alit-alit kesinamian, rahajeng semeng. Baik anak-anak semuanya di kelas 8A, selamat pagi ya. Berjumpa kembali dengan Miss Cahya dalam pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Bali. Hari ini hari Selasa, tanggal 28 September 2021. Bagaimana kabar anak-anak di kelas 8A? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya. Baik, anak-anak silahkan diaktifkan kamera terlebih dahulu. Miss akan melakukan presensi. Namun sebelum itu kita buka pembelajaran kita hari ini dalam doa ya. Miss minta tolong kepada J. J Isbandi, bisa didengar suaranya Miss? Ya, Miss. Ya, Miss minta tolong pimpin teman-teman dalam doa ya untuk memulai pembelajaran. Silakan J. Yesus, sekarang bentar lagi kami mau belajar bahasa Bali. Tuhan berkati supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang diajarkan oleh Miss Cahya Tuhan, dan juga supaya belajar dengan lancar sampai akhir pelajaran. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, baik. Terima kasih J. Ya, masih baru 2 orang yang mengaktifkan kamera, yang belum silakan diaktifkan kamera ya. Ya, Miss mulai dari nama yang pertama, Abigail, Jessica, Hadir, Miss. Ana Agung Tiara, Nggih, Miss yang hadir. Andrea Caroline, Nggih, Miss yang hadir. Aston Renio, Miss yang hadir. Cieba Putri, halo Sheba, bisa didengar suaranya Miss? Bianca Angelica, Bianca Rona, Nggih, Miss yang hadir. Christian Roland, Hadir. Dena Natania, Nggih, Miss yang hadir. Desa Madedina Yunita, Devon Gerald, Hadir, Miss. Fadli Hindrarto, Hadir, Miss. Ino Johannes, J. Marvel Isbandi, Miss yang hadir.
Loh Ardanika Kwina. Kwina. Dewika Samanta. Nggih, Miss yang hadir. Noah Tanoni. Halo Noah. Sekali lagi Noah, bisa didengar suaranya Miss? Silakan diaktifkan mikrofon. Stephen. Putu Stephen Daniel. Nggih, Miss yang hadir. Sean Jeremy. Udah Miss yang hadir. Shalom Naomi. Ya, baik. Terima kasih anak-anak yang sudah merespon. Nah, untuk agenda pembelajaran kita hari ini ya, jadi kita akan membahas bab baru di bab yang kedua, yaitu tentang tate titi mebase, tata aturan berbahasa Bali ya, baik itu yang berupa ucapan lisan maupun yang dalam bentuk tulisan. Nah, jadi untuk itu silakan sekarang anak-anak buka LMS terlebih dahulu. Jadi Miss baru memperbaharui modul di LMS ya. Silahkan di-download dulu modulnya. Itu Miss buatkan topik baru ya, di bawahnya Pidarte Bahasa Bali itu judul topiknya Tate Titi Mebase. Itu judul topiknya. Silahkan anak-anak akses dulu, langsung dibuka modul ya. Nanti kalau sudah, tolong infokan Miss dalam bentuk tanda oke biar bisa Miss mulai pembelajarannya. Ya, Miss berikan waktu kurang lebih 3 menit untuk akses LMS. Silakan anak-anak. Sudah? Yang sudah, tolong kirim tanda oke. Abi, Andrea, ya. Baru 2 orang ya. Sean sudah, baik, terima kasih. Tiara sudah. Nah, yang sudah membuka modul, silahkan di-scroll. Bianca, Fatly sudah, baik, terima kasih. Yang sudah membuka modul, silakan di-scroll ke bawah, ya. Silakan anak-anak langsung cari halaman berapa ya jadinya. Jadi yang di bab baru ya, halaman 11 ya, anak-anak ya. Halaman 11 yang sudah membuka modul, silakan langsung di-scroll dicari halaman 11 ya. Kita mulai bab baru, bab yang kedua. Baik, yang lain bagaimana? Sudah dibuka modulnya? Sudah bisa membuka modul? Noah, Putu Steven, Jay, Bianca Violet, Devon, bagaimana? Sudah? Shalom. Aston, Dewika sudah, Dena, Christian Roland, Desa Made Dina. Ya, Aston sudah, Christian sudah, baik. J sudah, ya. Desa Made Dina sudah, baik. Terima kasih, sebagian besar sudah membuka modul. Ya, jadi silakan anak-anak
dibuka modul ya. Kita baca dulu di halaman 11. Nah, jadi ini di bab kedua ya, seperti yang Miss sampaikan tadi, kita akan mempelajari tata titi membase, tata aturan berbahasa. Dalam konteks ini aturan yang dimaksud bahasa Bali. Baik itu aturan-aturan tertulis ya ketika dalam bentuk tulisan maupun tata aturan dalam bentuk percakapan ataupun bahasa-bahasa yang disampaikan secara lisan gitu. Nah, untuk KD, untuk kompetensi dasar itu kita akan membahas 2 kompetensi dasar. Yang pertama itu nanti mengevaluasi tata ejaan Bali Latin pada teks pidato bahasa Bali melalui kegiatan membaca sesuai dengan teknik-teknik yang baik dan benar ya. Jadi di sini dimaksudkan nanti anak-anak mampu mengevaluasi atau menilai tata ejaan Bali Latin pada teks pidato. Jadi menilai mana yang benar, mana yang salah, mana yang penulisannya sesuai dengan tata aturan, mana yang penulisannya kurang sesuai. Ya, jadi yang penulisan yang kurang sesuai itulah nanti anak-anak nilai, anak-anak perbaiki gitu ya. Jadi kurang lebih sama seperti di pelajaran bahasa Indonesia, hanya saja di sini menggunakan bahasa Bali gitu. Nah, kemudian KD yang kedua itu nanti anak-anak ya membaca teks pidato berbahasa Bali sesuai dengan penggunaan anggah ungguhing bahasa Bali yang baik dan benar. Jadi nanti kemampuan akhir yang harus dimiliki anak-anak mampu membacakan sebuah teks pidato berbahasa Bali sesuai dengan tata aturan bahasa Bali yang baik dan benar gitu ya. Nah, kemudian untuk indikator, jadi untuk indikator nanti ada beberapa submateri yang anak-anak pelajari. Yang pertama menjelaskan kesalahan penerapan ejaan Bali Latin. Kemudian setelah mengetahui kesalahan, nanti anak-anak memperbaiki kesalahan tersebut, memantapkan pelafalan dalam membaca teks pidato, dan memperbaiki kata-kata yang anggah ungguh krunenya kurang tepat. Jadi memperbaiki kata-kata dalam bahasa Bali yang tata aturannya itu masih belum tepat. Itu untuk indikator. Nah, sekarang kita mulai ke materi ya. Jadi materi di bagian 2.1 ejaan Bali Latin. Indayang Wacen, silahkan dibaca. Miss minta Putu Steven. Halo Putu Steven, bisa didengar suaranya Miss? Halo Steven. Sekali lagi Steven, bisa didengar suaranya Miss? Baik, Steven tidak ada tanggapan. Jadi di sini Miss silang ya. Dewika Samanta. Halo Dewika Samanta. Sekali lagi Dewika Samanta. Iya, Miss. Ya, Dewika sudah membuka modul. Tadi ketutup sendiri, Miss. Saya mau buka ulang lagi. Ya, silakan dibaca ya, atau bisa lihat di screen. Di screen sudah Miss tampilkan. Silakan dibaca. Yang 2.1 ejaan Bali Latin. A. Tata tulis pidato. Pidato bahasa Bali merupakan silih tunggil babausan bahasa Bali sanen bermasuk bahasa pakraman. Bahasa Bali ring ranah resmi. Antuk punika baus pidato
sembrama wancana, drama wancana, mewah baos, grawikana bahasa Bali, patut, angken bahasa Bali resmi. Ya, Pindah lanjut. ke ceciran bahasa Bali resmi, kasurat mantun ejan Bali Latin, saha nganggen bahasa Bali alus manut hati titi ngabaos Bali. Angga anggun bahasa Bali. Mawinan pancang makanten bahasa sane kanggen sayuwakti macik mewah patut baik dan benar. Indayang wancen becik-becik teks pidato ring sapuniki raris tureksain sasuratanipun miwah basa basi sampunin. Oke, sampun. Baik, terima kasih Dewika. Baik, anak-anak silahkan disimak dulu dengan baik ya. Jadi Miss jelaskan sedikit tentang ejaan Bali Latin. Ya, jadi di sini ejaan Bali Latin itu dimaksudkan adalah ya segala hal tata aturan dalam bahasa Bali yang ditulis di dalam huruf Latin. Ya, huruf Latin yang seperti di teks ini, bukan maksudnya menggunakan aksara Bali itu ya. Jadi ejaan Bali Latin istilahnya. Tata aturan bahasa Bali yang menggunakan atau penulisannya menggunakan huruf Latin. Huruf Latin seperti yang terbiasa kita gunakan dalam pelajaran lain bahasa Indonesia. Itu maksudnya, bukan dalam bentuk aksara Bali. Nah, di sini difokuskan pembahasannya itu adalah tentang tata tulis pidato, tentang tata aturan dalam menulis pidato, seperti itu ya. Nah, tadi sudah dibaca oleh Dewika, pidato bahasa Bali marupa silih tunggil bebaosan Bali sane rumasuk bahasa Pekraman. Jadi pidato berbahasa Bali itu merupakan salah satu contoh ya, salah satu contoh bebaosan atau percakapan bahasa Bali yang termasuk ke dalam ranah ya atau kategori resmi. Untuk punike, karena hal tersebut ya, jadi baos pidato atau teks pidato, kemudian sembrama wacana, kata sambutan, dharma wacana atau khotbah, miwah baos ugrawakil atau teks MC ya, teks MC atau teks pembawa acara yang berbahasa Bali patut nganggen bahasa Bali resmi, wajib menggunakan bahasa Bali resmi gitu. Kemudian pindah ke ceciran bahasa Bali resmi ya, yang merupakan ciri-ciri bahasa Bali resmi itu kasurat manut ejaan Bali Latin, ditulis berdasarkan tata aturan bahasa Bali Latin. Sahe nganggen bahasa Bali alus manut tata titi mebaos Bali. Dan juga ada beberapa poin kata yang menggunakan bahasa Bali alus sesuai dengan tata titi atau tata aturan berbahasa Bali. Anggah ungguhing bahasa Bali, itu maksudnya ya. Mawinan pacang mekanten basa sane kanggen sayu waktu becek miwah patut. Jadi hal tersebut yang merupakan atau menyebabkan ya bahasa yang digunakan itu wajib menggunakan bahasa Bali yang baik dan bahasa Bali yang benar. Ya, jadi bahasa Bali yang baik itu adalah bahasa Bali yang digunakan sesuai dengan konteks situasi pada saat berbicara atau dengan siapa partisipannya, dengan siapa lawan bicaranya. Itu adalah bahasa Bali yang baik. Sedangkan bahasa Bali yang benar itu adalah bahasa Bali yang digunakan sesuai dengan tata aturan bahasa Bali Latin. Nah ya anak-anak ya.
Nah, sekarang Indah yang wacen becek-becek teks pidato ringsor puniki ya. Jadi silahkan dibaca dengan baik contoh teks pidato di bawah ini. Raries tu reksain sasuratan ipun miwah basa basitanipun. Jadi setelah itu anak-anak diminta untuk menilai, memeriksa penulisannya dan juga tentang tata aturan penulisannya. Apakah sudah sesuai atau masih ada yang kurang tepat. Tuh ya. Jadi sekarang coba kita baca sama-sama. Jadi di sini ya pidato yang berjudul Pidato Pepasahan. Pidato perpisahan. Itu maksudnya dalam bahasa Indonesia ya. Jadi sekarang silakan dibaca Sean. Halo Sean. Ya, Miss. Ya, Sean sudah buka modul Sean. Nggak, Miss, ketutup lagi, Miss, mudanya. Ya, silakan dibaca melalui screen bisa ya. Silakan dibaca pidato pepasahan, pidato perpisahan. Silakan Sean. Silakan Sean. Om Swastiastu, Bapak Kepala Sekolah Sane Kaping Singgi, Bapak Ibu Guru Sane Wangiang, Titiang Muah para siswa maka sami Sane asihin tiang rasa ayu bagia katur ring ida yang widi santukan ida sampun dan mapaca karah jangan ida dane sareng sami sesampun Ya, baik. Baik, terima kasih Sean. Agak sedikit terganggu ya. Baik, terima kasih Sean. Nah, jadi kita bahas dulu ya pidato pepasahan, pidato perpisahan, Om Swastiastu ya, itu salam pembuka. Bapak Kepala Sekolah Sane Kaping Singge, jadi yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Sane Wangiang Titiang, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, muah para siswa makasami Sane Asihin Titiang, dan juga semua siswa yang saya kasihi. Rasa ayu bahagia katuring ide yang widi. Jadi puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Santukan ide sampun ledang mapaice karahajengan. Ya, mapaice karahajengan karena ya Tuhan sudah memberikan hikmat berkatnya berupa kesehatan kepada kita semua. Ide dane sareng sami ya hadirin semua itu. Coba lanjut dibaca. Shalom, Naomi. Halo, Shalom. Shalom, sekali lagi bisa didengar suaranya, Miss? Baik, Desa Made Dina Yunita. Ya, Miss. Ya, silakan dilanjutkan dibaca, Nak ya. Dari sesampun. Sesampun tiban titiang minas aja ring sekolah puniki, sane mangke nampun panamaya titiang jadi mapamit. Ninggalin sekolahnya puniki. Parama suksema katoring bapak ibu guru, sawira sampun arsa pinake pahlawan tanpa tanda jasa mapica, tak pelajahan niwah tutuna ring muride mapesami. Tan lali titiang lunas mangampura mantuk ing saluwir keuangan para muride mapesami. Mogi-mogi jayase kertin ibu bapak guru mahan pengwales sane becik. Ya, baik. Terima kasih Desa. Ya, jadi kita lanjut membahas ya. Ide dane sareng sami hadirin semua sesampun nemtiban titiang lunas ajah-ajah ring sekolah puniki. Jadi setelah 6 tahun lamanya ya saya menimba ilmu di sekolah ini.
Sane mangkin ampun panemaya titiang jagi mepamit. Ya, jadi sekarang sudah waktunya saya untuk mohon diri. Ya, mohon diri ninggalin sekolahane puniki. Mohon diri, mohon pamit meninggalkan sekolah ini. Para mesuk semua katoring Bapak Ibu Guru. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru. Sawira sampun arse ya karena sudah bersedia ya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa mepice pepelajahan miwah tuntunan ring muride makesami yang sudah bersedia ya memberikan pelajaran-pelajaran dan juga tuntunan atau nasihat kepada semua murid atau semua siswa. Tan lali titiang lunas pangampura, tidak lupa saya memohon maaf mantuk ring saluir keiwangan para muride makesami untuk semua kesalahan yang pernah kami lakukan. Mogi-mogi ya sekerten ibu bapak guru man pengwales sane becik. Semoga budi baik bapak ibu guru mendapatkan balasan yang baik pula itu ya. Nah, sekarang kita lanjut di paragraf berikutnya. Silakan setelah Sean, Desa, Dewika sudah. Ya, Abi, halo Abi, bisa didengar suaranya Miss? Silakan Abi, lanjut dibaca ya. Halo Miss. Ya, ya, sudah masuk suaranya. Silakan lanjutkan dibaca. Miss, ini gambarnya ini Miss. Iya, ya. Gambarnya kurang jelas. Abi buka modul sendiri atau lihat di screen? Di screen Miss, soalnya kalau buka modulnya error Miss, nggak bisa ininya masuk. Oke, baik. Oh, ini. Kurang jelas di screen ya? Ya, itu sudah jelas belum Iya, Abi? Miss. Nah, sekarang sudah jelas belum? Oh, sudah Miss, sudah. Sudah ya, silakan. Yang paragraf mangkin ya, mangkin titiang yang itu. Mungkin titiang lunas ring para samatan mangde tetap jemet melajah, kelantur mas sekolah ke SMP manuta tujon, suang-suang sakantun wimuda patut iraga ngali bekal marupa pangeruhan mangde wenten anggen bekal ring pakraman. Masa muda, masa belajar, tiada hari tanpa sekolah. Tanpa belajar. Asa punika nake ngorahang raris mantuk ring semeton kelas siki rauhing kelas 5 titiang mabesen akidik mangda ikatan pasamatonan druene kartun presadi Rajeg cara jati mula ide dan sarana sami pinaka pecetetan. Nggih, baik. Terima kasih Abi. Ya, sekarang kita lanjut bahas ya. Mangken titiang nunas ring pare semeton ya. Sekarang saya meminta kepada semua siswa mangde tetap jemet melajah supaya tetap rajin belajar. Ngelanturang mas sekolah ke SMP, melanjutkan sekolah ke jenjang SMP, manut tujuan soang-soang sesuai dengan tujuan masing-masing. Sekantun wimuda, selagi masih kita muda, patut iraga ngalih bekal. Wajib kita mencari bekal. Marupa panguruhan yang berupa ilmu pengetahuan. Mangda wenten anggen bekal ring pekraman supaya nanti ada dijadikan bekal hidup di masyarakat. Masa muda, masa belajar, tiada hari tanpa belajar. Asa punika anake ngorahang. Seperti itu yang sering dikatakan oleh orang-orang.
Raris mantok ring semeton kelas iki rauhing kelas 5. Ya, selanjutnya untuk siswa, untuk saudara-saudaraku dari kelas 1 hingga kelas 5, titiang mabesen akidik ya, saya berpesan sedikit. Mangda iketan pasemetonan druene supaya ya, atau semoga ikatan persaudaraan kita kantun preside rajek ya masih bisa ajek ya, masih bisa dilestarikan cara Jatimula seperti yang sudah terlewati. Ide dane sareng sami pina kepat pacutetan pidarte puniki. Jadi ide dane sareng sami hadirin semua, simpulan dari pidato ini yaitu titiang lakar ngaturang peparikan kadi puniki. Jadi saya akan menyampaikan peparikan itu pantun sedikit seperti sekarang ya. Melimice ke Tegalalang ngabekacang ke munduk lebih. Yening kapice umur panjang iraga pacang kacunduk malih. Ya, itu maksudnya. Jadi itu bait pantun ya anak-anak ya. Melimice ke Tegalalang. Jadi membeli bumbu ke Tegalalang itu nama tempat. Ngabe kacang ke Munduk Lebih, membawa kacang ke Munduk Lebih. Munduk Lebih itu juga nama tempat, nama suatu daerah. Yening kapice umur panjang, ya jika ada umur panjang, iraga pacang kacunduk malih, kita akan berjumpa kembali. Itu penutupnya ya, intinya. Inggih ide dane lan semeton sareng sami sanewangi yang titiang. Baik, hadirin dan juga saudara-saudara yang saya hormati, nunas ampura mantuk ring kekirangan atur titiang. Jadi saya mohon maaf ya atas segala kekurangan saya dalam penyampaian pidato tadi. Jagi sinem titiang antuk para mesanti. Saya tutup dengan mengaturkan salam para mesanti. Om Santi 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 Om. Ya, itu ya anak-anak ya. Jadi itu tadi contoh pidato perpisahan yang disampaikan oleh perwakilan anak kelas 6 SD ketika perpisahan di sekolah ya. Jadi dia salah satu perwakilan siswanya itu menyampaikan pidato yang kurang lebih isinya itu yang pertama mengucapkan terima kasih kepada guru, kemudian memohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kesalahan yang pernah diperbuat. Kemudian yang berikutnya si perwakilan kelas 6 ini adalah menyampaikan beberapa pesan, beberapa nasihat kepada adik tingkatnya di kelas 1 sampai kelas 5. Dan yang terakhir itu penutup ya. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan kembali di screen ya. Jadi di contoh pidato ini ada beberapa kata yang dicetak tebal. Ya, ada beberapa kata yang dicetak tebal, contohnya ide yang widi, kemudian sesampun, sekolah, mepamit, sukseme, dan selanturnya nih, dan yang berikutnya, dan selanjutnya ya, itu ada beberapa kata yang dicetak tebal. Mohon maaf. Kemudian perhatikan kembali juga ada beberapa kata yang digaris bawahi. Ya, coba diperhatikan baik-baik di screen. Jadi ini mohon maaf agak buram, tetapi masih bisa dibaca ya anak-anak ya. Jadi ada beberapa kata juga yang digaris bawahi. Seperti kata muah, tiang, kemudian tiban, ya, sawireh, terus ada ngalih, ngorahang, care, ya, kemudian ada ngabe, umur, lan, kemudian sineb. Nah, itu beberapa kata yang digaris bawahi. Nah, kata-kata yang digaris bawahi ataupun yang dicetak tebal, ya, itu dimaksudkan adalah kata-kata yang penulisannya itu kurang tepat. Ya, jadi dari segi anggah ungguhing atau dari segi tata titi atau dari segi tata aturan penulisan itu penulisannya belum tepat.
baik dari segi huruf kapital maupun kata baku atau tidak bakunya. Nah, sekarang ini tugas anak-anak memperbaiki. Ya, tugas anak-anak memperbaiki sekarang. Oke, coba dilihat anak-anak. Di bagian B, mecekin sasuratan. Jadi kata-kata tadi di dalam teks pidato yang dicetak tebal, yang di bold, itu penulisannya dari segi huruf kapital ataupun baku, non baku itu kurang tepat. Ya, jadi masih kurang tepat, masih salah. Sekarang tugas anak-anak memperbaiki. Maka sami sasuratan sanema warna bara ya. Jadi semua tulisan yang berwarna merah itu ya, sebenarnya ini merah, ring pidarta badur wanta sesuratan sane iwang. Jadi adalah penulisan yang masih salah. Nenten manut yang tidak sesuai dengan ejaan Bali Latin. Nah, sekarang coba diperbaiki. Sane patut. Kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya anak-anak ya. Paham instruksinya? Jadi coba dulu yang bagian B, itu kurang lebih ada 15 kata yang penulisannya masih salah. Silakan anak-anak perbaiki ya, anak-anak perbaiki. Kemudian terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Silakan anak-anak buat di buku latihan. Ya, silakan buat di buku latihan dalam bentuk tabel kolom seperti ini. Ya, tuliskan sasuratan iwang, jadi penulisannya yang salah, kemudian penulisannya ketika sudah diperbaiki yang benar menjadi seperti apa, kemudian artinya dalam bahasa Indonesia apa. Ya, jadi di sini Miss contohkan ide yang widi. Jadi ini ditulis menggunakan huruf kecil. Sasuratan atau penulisannya yang benar itu menggunakan huruf kapital. I-nya besar, H-nya besar, W-nya juga besar. Dalam bahasa Indonesia, Tuhan yang Maha Esa. Kalau sesampun, nah kira-kira ini salahnya bagian mana? Apakah sasampun atau sesampun atau sisampun? Ya itu, coba diperbaiki. Oke, Miss berikan waktu kurang lebih 7 menit untuk pengerjaan, nanti langsung kita bahas ya. Paham anak-anak instruksinya? Bisa dipahami instruksinya? Tiara, baik. Yang lain? Kalau sudah paham, tolong tanda oke. Petli, Abi, Desa Made, yang lain? J, yang lain? Dewika, baik. Ya, silakan anak-anak mulai mengerjakan ya. Kalau ada hal yang kurang jelas, Miss, di screen kurang jelas, Miss, itu masih buram itu misalnya, silakan boleh langsung ditanyakan atau melalui kolom chat ya. Miss berikan waktu 7 menit untuk pengerjaan. Silakan anak-anak.
Baik anak-anak, ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Tuhan Yesus, terima kasih buat satu hari lagi yang Engkau berikan bagi kami. Hari di mana Engkau mempercayakan kepada kami untuk kami hadir di hari ini. Kami yakin dan percaya setiap hari yang diberikan kepada kami, yang diizinkan terjadi di dalam kehidupan kami, adalah hari di mana Engkau menginginkan kami berubah menjadi manusia, berubah menjadi anak untuk lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Ya Bapa, jadikanlah kami anak-anak yang seturut dengan Engkau ya Bapa. Anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang berbakti, anak-anak yang memancarkan damai sejahtera dan sukacita. Anak-anak yang cerdas, pintar, berakhlak, berakal budi, berhikmat, serta fokus dan teliti memiliki pemahaman yang sangat baik di dalam setiap pembelajaran kami pada hari ini. Ampuni segala dosa kami ya Bapa. Biarlah kami menjadi layak di hadapan-Mu karena kamilah yang disebut sebagai anak-anak warga kerajaan Allah. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mohon pada saat kami belajar tentang soal-soal AKM, mari Tuhan Kau perlengkapi kami. Bantu jaringan kami dan internet yang kami gunakan, serta perangkat yang kami pakai, semuanya dapat bekerja sama dengan baik, semuanya dapat berjalan dengan baik, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran dengan lancar. Kami serahkan pembelajaran ini hanya di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Perhatikan baik-baik di slide-nya Miss Devi. Rata-rata tinggi badan siswa pria 170 cm, sedangkan rata-rata tinggi badan siswa wanita adalah 156 cm. Jika rata-rata keduanya digabung, tinggi badan rata-rata menjadi, silakan kalian coba 5 menit pertama. Dena, gimana caranya kamu mendapatkan 163? 170 ditambah 156 dibagi 2. Oke, sekarang Miss Devi mau tanya sama Devon. Devon, gimana caranya kamu dapatkan 248, nak? Ditambah keduanya terus dibagi 2. Ditambah kalau ditambah Devon, Ya, Miss. kamu tambah. Ya, Hasilnya berapa kok ditambah? 320. Oke, Miss Devi akan bandingkan dua jawaban. Karena ada dua jawaban ya. Yang pertama, Dena, bisa dengar suara Miss Devi? Bisa, Mas. Oke, 170 ditambah 156, kamu bagi 2, gitu ya? Iya. 170 tambah 156, berapa hasilnya? 326. Berapa? 326. 326, kamu bagi 2 dapat berapa? 163. 163, oke. Devon? Devon? Salah ngitung, Miss. Oke ya, dapatnya 248 tadi Miss Devi lihat ya. Oke, perhatikan anak-anak. Jadi kalau ditanya ya, tinggi badan rata-rata menjadi, kalian tinggal lihat. Di sini diketahui nggak banyak siswanya? Ternyata di sini tidak diketahui banyak siswanya. Ya, dia hanya kasih tahu adalah rata-rata tinggi badan siswa pria sama langsung rata-rata tinggi badan siswa wanita. Ya, artinya kamu tinggal jumlahkan dan kamu bagi saja dengan 2. Karena apa? Ada 2 jenis kelamin di sini, yaitu pria dan wanita. Paham ya? Nah, andai kata nanti dia katakan bahwa rata-rata tinggi badan siswa pria 170 cm ini sejumlah pria yang dihitung itu adalah 10 orang. Yang wanitanya juga misalnya 10 orang. Dari 10 orang ini
rata-rata tinggi siswa itu adalah 170. Dari 10 orang wanita, rata-ratanya 156 semuanya. Nah, jika rata-rata keduanya digabung, ini yang menyebabkan dia dijumlah. Maka tinggi badan rata-rata menjadi, kalau dia sampai ada jumlah orangnya atau banyak orangnya, maka kalian langsung bisa menggunakan, karena ditanya tinggi badan rata-rata, berarti X bar sama dengan banyaknya yang pertama, data pertama, dikali dengan rata-rata pertama, dikali dengan rata-rata pertama, dikurung. Baru kamu jumlahkan dengan banyaknya data kedua, dikali dengan rata-rata yang kedua. Ini bukan kali, tapi X. X itu di dalam data statistika menyatakan rata-rata. Ketika dia ada bar, berarti itu adalah rata-rata keseluruhannya. Ketika dia bicara N, berarti itu membicarakan banyaknya orang tersebut. Atau ada berapa banyak orang yang disebutkan. Ya, jumlahnya. Baru kamu bagi dengan ada berapa banyak orang yang diteliti. Berarti N1 ditambah dengan N2. Sehingga menjadi N1-nya, kita anggap tadi 10 dikali 170, ditambah N2-nya itu mendapatkan 10 dikali 156 per 10 ditambah 10. Berarti ini adalah 1.700 ditambah 1560 per 20. Ini sama saja, ya, sama saja ya. Berarti hasilnya 163. Kenapa? Ini cuma ada penambahan 0 saja, karena dia dari pengalian 10. Oke ya, jadi kalau dia ada jumlah orangnya, tinggal kalian kalikan. Rata-rata dikalikan dengan banyak orangnya. Kalau 5 berarti dikalikan 5. Kalau nggak ada berarti tinggal kalian jumlahkan dan kalian bagi 2. Yaitu jenis kelaminnya ada berapa? 2. Pria dan wanita. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada, Miss. Berarti yang lainnya ada pertanyaan? Nggak ada, Miss. Oke, Miss Tivi mau lihat siapa yang benar? Boleh kasih Miss Tivi raise hand? Yang benar kasih Miss Tivi raise hand. Tahu raise hand? Bukan thumbs up. Benar semua? Oke. Oke. Thank you, silakan diturunkan. Oke ya, Miss Devi next. Soal yang kedua. Di mana di sini diberikan sebuah rumus. Ya, ini ada rumus. Nah, untuk N, N-nya bilangan bulat, dan akan menghasilkan bilangan cacah. Carilah bilangan cacah terkecil dari barisan yang menggunakan rumus ini. Jadi mau tanya, ada yang tahu bilangan bulat itu dimulai dari berapa? Halo, ada orang? Bilangan bulat dimulai dari angka berapa? Ini satu-satu mesti dipindahkan ke waiting room atau bagaimana? Dari siapa ini? Devan. Dari siapa? Devan, Miss. Oke, Devan, silahkan. Bilangan bulat dimulai dari berapa? Dari 0. Dari 0. Oke, sekarang bisa bicara sama Abigail Jessica. Abigail Jessica, bilangan bulat dimulai dari angka berapa? 1. Dimulai dari angka 1. Oke, Miss mau bicara sama
Dewika. Halo Dewika. Ya, Miss. Bilangan bulat dimulai dari angka berapa? Angka 1. Angka 1. Oke. Sheba, bilangan bulat dimulai dari angka berapa, Nak? Sheba. Ini ada orangnya atau enggak? Atau Miss Devi pindahin ke waiting room? Dijawab ya Miss Devi-nya ya, jangan di chat ya, Nak ya. 1 bukan Miss ya, V1. Terus sekarang Fetli, bilangan bulat dimulai dari angka berapa? 1. Oke, sekarang Miss Devi tanya. Dewika, apa bedanya bilangan bulat sama bilangan cacah? Dewika, Iya, Miss. apa bedanya bilangan bulat sama bilangan cacah? Bilangan bulat dimulai dari berapa? Bilangan cacah dimulai dari angka berapa? Oke, Dena. Dena ada chat Miss Devi. Bisa kasih pendapat, Dena? Kalau bilangan bulat dari negatif, kalau cacah dari 0. Iya, itu yang benar. Ya, bilangan bulat itu dimulai dari negatif, lalu ada bilangan 0. Ingat, 0 itu bukan positif ataupun negatif. Dan bilangan positif. Artinya min 2, min 3 itu masuk bilangan bulat. 1, 2, 3 masuk juga bilangan bulat. Sedangkan bilangan cacah itu dimulai dari angka 0 sampai angka seterusnya. Positif. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk N-nya bilangan bulat. Artinya kita akan mencoba N itu dari negatif, 0 dan positif. Miss Devi akan mencoba ketika N-nya bernilai negatif, yaitu negatif 1 yang Miss Devi masukkan. 3, N-nya Miss Devi ganti dengan min 1, dikurang 1, ditambah 4. 3, min 1, dikurang 1. Miss Devi mau bicara sama Esten. Halo Esten. Iya, Miss. Min 1 dikurang 1 berapa ya? Waduh. Udah kelas 8. Min 1 dikurang 1. Min 2, Miss. Min berapa? Min 2. Min 2, hutang 1, ngutang lagi 1. Ditambah 4. Andrea Caroline, 3 dikali minus 2 berapa? Minus 6, Miss. Oke, ditambah 4 berapa Andrea? Minus 2. Ada bisikan dari siapa? Enggak, Miss. Oke, min 2 ya. Perhatikan di sini. Ini min 1 itu adalah bilangan bulat. Tetapi min 2, apakah min 2 termasuk bilangan cacah? Halo, anak 8A, kan nggak ada orangnya yang bisa pindahin semua ke waiting room atau bagaimana? Enggak termasuk, Miss. Kenapa bisa nggak termasuk? Karena bilangan cacah mulai dari 0. Iya, karena bilangan cacah dimulai dari 0. Jadi, bilangan yang negatif pasti bukan hasilnya bilangan cacah. Ya, karena hasilnya harus ada 0, 1, 2, 3. Dan kita tahu bilangan cacah terkecil pasti adalah 0. Apakah bisa mendapatkan angka 0? Ya, sekarang kita akan pakai bilangan bulatnya yaitu 0. Ganti semua N dengan 0. 3 dikali 0 minus 1 ditambah 4. 3 dikali Sean Jeremy. 0 dikurang 1 berapa? Nol, Miss.
0. Oke, Dewika, 0 dikurang 1 berapa? Dewika? Minus 1 ditambah 4. Ya, 3 dikali minus 1. Fetli. Ya, Mi. 3 dikali minus 1. Minus 3. Minus 3 ditambah 4 berapa, Fetli? 1. 1. Dapatlah angka 1. 1 termasuk bilangan cacah atau tidak ya? Dena? Iya, Miss. 1 termasuk bilangan cacah atau tidak? Iya. Oke. 1 termasuk bilangan cacah. Berarti ada kemungkinan jawabannya B. Tapi kita akan coba. Ya. Kita akan coba ketika U-nya bilangan positif. Yaitu dimulai dari 1. Ingat ya. 0 itu bukan bilangan positif maupun negatif, tapi dia netral. 0 ya bilangan 0. Oke? U1. Ganti N-nya dengan 1. 3. 1 dikurang 1 ditambah 4. 3 dikali 0 ditambah 4. Roland. 3 dikali 0 berapa, Roland? 0. 0. Ditambah 4? 4. 4. Berarti yang terkecil itu hanya bisa 1. Ketika N-nya dibuat 0 dengan bilangan bulat 0 dan hasilnya bilangan cacah senilai 1. Karena 1 dan 4 kecilan 1. Ketika kita semakin ke kanan, memilih U-nya lebih dari 1, maka hasilnya pasti akan semakin lebih besar. Yang diminta adalah bilangan cacah terkecil. Jadi jawabannya adalah B dengan hasil 1. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada, Miss. Nggak ada, Miss. Oke. Kalau tidak ada, Miss Devi lanjutkan. Tahu hanya untuk bilangan bulat dan hasilnya harus bilangan cacah. Nah, sekarang hasilnya diminta itu adalah kurang dari 150. Berarti N-nya berapa? Nah, perhatikan baik-baik. Ada 2 cara, ya. Kalian bisa pakai menebak juga boleh, pakai logika juga boleh, memasukkan N-nya ini. Tetapi ada yang juga yang langsung memakai rumus yang sudah diberikan ini. Caranya adalah total nilainya nanti itu adalah kurang dari 150. Dan Miss Devi menetapkan kita masukkan saja 150. Ya. Karena Miss Devi nggak tahu berapa N-nya. Miss Devi masukkan rumusnya. 3 N-1 ditambah 4. 4 kita pindahkan ke seberang. Sama dengan. Berarti dia menjadi minus. 150 minus 4. Sama dengan 3 kita kali pelangi. 3N. 3 dikali minus 1 dapat minus 3. 150 dikurang 4. Dapatnya kan 146. Sama dengan 3N minus 3. Minus 3 kita pindahin ke seberang. Berarti 146 ditambah 3 sama dengan 3N. 149 sama dengan 3N. 149 dibagi 3 sama dengan N. Berarti N-nya dapat berapa? 149 dibagi 3 berapa? Loha, 149 dibagi 3. Ini muridnya Miss Devi pada tidur semua kah? Sampai tidak ada yang nyari 149 dibagi 3? Nggak ada yang bisa mencarinya? Muridnya Miss Devi kemana semua? Bisa dijawab pakai suara? 49,6. 6. 6. Oke, ini sama dengan N. Berarti N ini, N yang kecil ini, N-nya saja, itu 49,6. Nggak mungkin koma pastinya di sini. Tapi karena Miss Devi masukkan 150, maka hasilnya 49, kita akan taksir. Taksir itu bisa ke bawah, bisa ke atas. Kalau dia ke atas, dia akan mendapatkan 50.
Kalau dia taksir ke bawah, dia akan mendapatkan nilai 49. Yang benar sebenarnya harusnya ditaksir ke atas. Tapi kita akan coba kedua angka ini. Ya. Kalau U-nya kita pakai 50, maka 3 dikali 50 minus 1 plus 4. 3 dikali 49 ditambah 4. 3 kali 9, 7, 2, 12, 147 ditambah 4. Berarti dapatnya 151. Yang diminta itu adalah kurang dari 150. Kita akan lihat yang 49. Kalau pakai U49, berarti 3 dikali 49 minus 1 ditambah 4. 3 dikali 48 ditambah 4. 3, 8, dapatnya 4, 2, dapatnya 144, ditambah 4, 148. Jadi yang dipilih yang mana? Halo, ada orang. Jadi yang dipilih yang mana? 151 atau 148? 148. 148. Jawabannya C. Karena nggak ada pilihannya 151 dan yang diminta juga di bawah 150. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Miss. Jadi clear. Oke. Untuk soal berikutnya kita akan jawab sama-sama. Perhatikan ya. Menurut Badan Pusat Statistik, yang dimaksud dengan pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Menurut UU Tenaga Kerja tahun 2003 nomor 13, angkatan kerja itu berusia 15 sampai 64, antara 15 sampai 64. Ya, diagram garis yang di samping kiri kalian itu menunjukkan rata-rata tingkat pengangguran terbuka laki-laki dan perempuan dari Agustus 2015 sampai Agustus 2019. Disuruh menentukan benar atau salah pernyataan yang diberikan. Perhatikan bagian diagram yang ada di layar kalian. Itu adalah keadaan ketenagakerjaan Indonesia tahun 2019, ya. Di mana tingkat pengangguran ini berdasarkan jenis kelamin dalam persentase. Artinya ada laki-laki dan ada perempuan. Yang laki-laki yang ini, yang Miss Devi kasih tanda L, ya, yang ungu tua. Sudah terlihat dari gambarnya. Oke ya. Pernyataan pertama, angkatan kerja pada tahun berikutnya semakin bertambah sehingga pengangguran berkurang. Benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Alasannya? Karena kalau dilihat itu semakin turun, bukan semakin naik. Harusnya dia semakin berkurang, begitu? Iya, Miss. Oke. Perwakilan dari laki-laki. Perwakilan dari perempuan, ada yang mau jawab? Benar atau salah? Hello? Halo? Ini isinya kaum laki-laki semua, nak. Yang perempuan nggak ada yang jawab. Halo, halo, halo. Tiara. Ya, Miss. Benar atau salah? Tinggal jawab benar atau salah. Nggak disuruh ngitung. Dena, benar atau salah? Miss, angkatan kerja itu maksudnya yang bekerja gitu. Nanti Miss Devi jelaskan. Menurut Dena, benar atau salah? Benar. Benar, alasannya? Soalnya di diagram itu dijelasin tingkat penganggurannya. Nah, tingkat penganggurannya itu terus berkurang gitu setiap
tahun, jadi sesuai. Oke, thank you buat kedua orang ya. Jadi perhatikan baik-baik, ini adalah diagram tingkat pengangguran. Kalau dia bilang angkatan kerja, berarti yang bekerja. Yang bekerja pada tahun berikutnya semakin bertambah. Sehingga pengangguran berkurang. Jadi jawabannya adalah benar. Ya, kenapa bisa benar? Karena terlihat dari diagram itu adalah tingkat penganggurannya menurun. Ya, di sini ada katakan pengangguran semakin berkurang. Ini menurun, berarti ini jawabannya adalah benar. Ya, oke. Pengangguran akan cenderung menurun baik laki-laki maupun perempuan pada tahun berikutnya. Benar atau salah? Benar atau salah? Halo, nggak ada orangnya ya? Benar atau salah anak-anak? Benar. Benar, Miss. Alasannya? Sesuai sama diagram garisnya. Iya. Penganggurannya menurun. Laki-laki menurun 6,07 ke 5. Ya, menurun. Laki-laki menurun, perempuan juga menurun. Berarti ini benar. Sekarang, usaha industri rumah tangga membuka cabang baru dan menjamur di mana-mana pada tahun berikutnya. Benar atau salah? Benar atau salah? Ya, kita sampai jam 12. Ini cuma menjawab benar atau salah loh, Nak. Usaha industri rumah. Gimana? Siapa mau jawab? Kayaknya benar deh, soalnya kan tingkat penganggurannya menurun, jadi dia mendapatkan kerjaan. Oke. Benar karena dia mendapat pekerjaan. Yang lainnya? Semuanya sama jawabannya? Benar? Ada yang punya jawaban salah? Nggak ada? Semua jawabannya benar? Ya, Miss. Oke. Jawabannya benar adalah salah. Kok bisa, Miss Devi? Usaha industri rumah tangga membuka cabang baru dan menjamur di mana-mana pada tahun berikutnya. Mana dijelaskan di dalam diagram maupun deskripsi? Ada dijelaskan bahwa industri rumah tangga membuka cabang baru dan menjamur di mana-mana pada tahun berikutnya? Ada atau tidak? Nggak ada. Ya, karena kita bicara tentang sebuah data. Data statistik, di mana data harus punya bukti. Yang dibicarakan adalah pengangguran terbuka. Bukan tentang industri rumah tangga. Memang secara logika dia benar. Tetapi ada nggak? Diceritakan, masuk nggak dalam konteks? Ini sangat menjebak. Ya, hati-hati. Dia sedang tidak membicarakan usaha industri rumah tangga. Tapi yang dia bicarakan itu adalah pengangguran yang berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan di setiap tahunnya. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Paham, Miss. Oke, yang terakhir. Tingkat pengangguran terbuka perempuan semakin menurun karena laki-laki banyak bekerja pada tahun berikutnya. Benar atau salah? Benar atau salah? Hanya menjawab benar dan salah saja loh, Nak. Salah, Miss. Alasannya? Enggak dijelasin di diagramnya. Iya.
Karena ini bicara tentang pengaruh. Ya, ini jawabannya salah karena ini bicara tentang pengaruh. Yang mempengaruhi itu adalah laki-laki. Kalau laki-laki banyak yang bekerja, maka yang perempuan pasti akan menurun penganggurannya. Sedangkan menurut data, by data yang kita baca, di bulan Agustus itu ada 6,07%. Tapi perempuannya naik. Ini sudah nggak sinkron. Memang tahun berikutnya dia menurun. Tapi bukan karena pengaruh pekerjaan laki-laki. Paham ya? Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Nggak ada, Miss. Nggak ada, Miss. Oke. 3 dan 4 sangat logika, sangat logik sekali. Tetapi kita bicara by data. Di data tidak bicara tentang pengaruh, tidak bicara tentang industri rumah tangga. Sehingga tidak ada bukti yang membenarkan bahwa pernyataan tersebut adalah benar. Ya, jadi hati-hati dengan membaca data. Kalau tidak ada, tidak dibahas, berarti dia salah. Ya, kita akan stop share. Miss Devi akan tutup di dalam doa. Silakan kalian membuka kameranya karena Miss Devi akan tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang Engkau berikan. Kami diajarkan untuk lebih dalam lagi mempelajari dan membaca setiap soal-soal. Ya Bapak, kami akan melakukan AKM pada bulan Oktober. Bekali kami dengan hal-hal yang berkaitan dengan AKM ini dengan kefokusan ya Bapak. Buatlah kami semakin dapat menganalisis setiap soal, lebih teliti lagi dalam membaca setiap soal, agar kami dimampukan untuk menganalisis soal dengan baik ya Bapak, dan tepat serta benar. Sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Kami mohon Bapak di jam-jam terakhir Engkau tahu, pasti ada yang mengantuk, pasti ada yang capek, ada yang bosan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan Roh Kudus untuk memimpin kami menjadi anak-anak yang lebih semangat lagi dalam belajar, untuk membekali kami di masa depan kami. Ampuni dosa kami ya Bapa. Kami titip keluarga kami yang saat ini sedang bekerja, dimanapun mereka berada, Tuhan tolong jaga mereka. Berikan mereka keselamatan dan kesehatan yang hanya berasal daripadamu. Buat yang sakit saat ini Bapa, ada teman kami, Sheba dan Bianca Violet, mari Tuhan Engkau pulihkan teman kami ini Bapa, agar mereka mendapatkan kesembuhan yang hanya berasal daripadamu saja. Dengan bilur-bilur Kristus, Engkau mengangkat sakit penyakit ini Bapa dan memulihkan tubuh mereka. Kami serahkan doa ini di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Thank you buat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Alright. 8A. Good morning, almost afternoon. Yeah. So thank you, Tiara. Yes, please, those who can. Hey, yeah, what's matter with Putu, Stephen? Thank you, Devika Samantha. Long time no see your thumb up, Samantha. And Faithly, where were you last week, Faithly? Yeah, and thank you, Sean. And also, I'd like to greet in this class 8A, Inno Johannes. Hello, Sean. Yes. Inno Johannes, are you with us? Inno? Inno Johannes? Any ketua kelas ketua kelas Tiara, do you know where? No. Hello Tiara, good to hear you. Have you heard of Inno Johannes? Have you got any information about Inno Johannes? Oh, no information. Okay. And then let's say Faithly, yes. And then Noah Tanoni. Hello, Noah. You with us, Noah? Hey, here you are. Noah Tanoni, can you, if you cannot turn on your camera, would you please give reactions or say something?
Halo Noah, Noah Tanoni. Halo Noah, apa ada bersama kita? Halo Noah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, ya, saya absen, ya. So this is what we need to do every time we come into the classroom. Oh, this is the last session. This is Tuesday, the 28th of September 2021. And 8, 11, 42, 12, 40. Wow, yeah. Okay, let's move it. And then I'd like to call and greet Abigail. Hi, Abigail. So once Hi, again, Mr. yeah, thank you, Ab. So once again, if you don't have any problem with the camera, you can turn on the camera whenever I call you and turn on the mic. Just say something like, hello, I'm present. Hi, how are you, Mr. UT? Wow, I'm so happy to hear that. And Tiara, okay, of course, Tiara, and then now Andrea Caroline. Andrea, hi, Andre. Hello, Andre. Andre, hello, how are you today, Andre? Good. Wow, Good, thank you, sir. Andre. Sometimes I feel a bit jealous whenever you having Mr. Jimmy's class and most of you turn on the camera. But anyway, it won't last long. Yeah. After some time, and then don't make Mr. Jimmy angry again. Not really. He wasn't angry. Okay, now Andrea, thank you, and Ashton. Hi, Ashton. Wow. Renew Halim Ashton. Hi, Ashton. Can you just pop out your face just a bit? Yes, thank you. A nice bridge. Where is it? Is it in where Mr. Jimmy was last time in California? I don't know. Okay, thank you, Ashton. And then Shiba. Shiba, don't tell me that your camera doesn't work well. Oh, are you Shiba? Yes, sir. Yes, Shiba. Hello, Shiba. What picture is that? Is it your favorite BTS? What was it? Member? Okay, Shiba. And then Bianca A first. Bianca Angelica. Hello, Bianca Angelica. Thank you for your thumb ups. That will be great if you can turn on the camera, but later. Now, Bianca V. Violetta, I heard that you're doing vaccine. Yes, Mr. Hello, Bianca. So, are you okay? So, yeah, last Yes, time Mr. you didn't feel well. Right, thank you. And then what about this Christian Roland Tanoto? Wow, familiar name. Tanoto, yeah, Tanoto. You must have brothers or sister in I think. Christian Roland Tanoto. Yeah, thank you. And then now Dena. Hi, Dena. Dena. Dena Cahaya. Hello, Dena. How are you, Dena? Good. Yeah, say at least I can hear your voice. So let's continue. Now Dina. Sama di Dina. Hi, Dina. Wow, thank you, Dina. That is very, very good. I really appreciate that. You turn on your camera and even wave and say something. That is very good. And what about Devon? Hello, Devon. Devon. Hello, Devon. Are you okay, Devon? Hello. Yeah. Have you got a lot of work? I believe that you have done most of the assignment, right? Because yesterday, 2 days ago, I got messages from the teachers. No, Mister, this is the list. Those who haven't submitted the assignment. In fact, it was last month assignment. Oh my. So you'd better do. I mean, we study about imperative. I'd like to say that settle the score, do the task, then you get the you get the score. Faith Lee, hi Faith. Faith Lee, where are you, Faith?
Faith Lee. Hi, Mister. Hello, Faith Lee. Good to see your pony, not pony, your bangs. And where were you last week? I didn't see you. Were you absent last week or some kind of internet connection problem, Faith? All right. Wow. Yeah, thank you. Thank you anyway. I really appreciate that. Both turning on the camera and just greeting. Now, our friend, Inno Johannes. Oh, Inno Johannes, I haven't seen you 3 weeks. Where have you been? Oh, not where have you been. Where were you? Inno Johannes. No, so, Jay, are you the captain of the class? I forget siapa ya ketua kelasnya 8A ini ya. Oh, sorry again, Tiara again. Oh, no, sorry, I'm getting senile, getting older. All right, Tiara, I've already asked you about Johannes. So, what about you, Jay? Jay, hello, Jay. Hello, Jay. Yes, are you okay, Jay? I'm okay. How was your weekend last week? This is Tuesday anyway. And what did you do last Saturday? Did you work? Sleeping. Sleeping. I heard it. Come on, Jay. We have 24 hours. It is impossible or out of the question. You spend the whole time sleeping. But okay, maybe you're doing the BTS. Thank you, Jay. And then what? Oh, Queen, I got a message from Buenda that Queen could not join the classes. Is that right, Queen? Yeah, Queen. Yeah, I don't see Queen. And now this is Devika Samantha. Hi, Sam. Hello, Sam. Yeah, hello. Hi, Sam. At last I can see you. How are you? Have you been very busy lately? Not really. Busy? Sibuk? Not really. Okay. Thank you, Sam, for turning on the camera for us. And then Noah. Where is Noah Tanoni? Hi, Noah. I believe that you are with us. Can you just give us your reaction? Thumb up or wave, or we want to say something, you can activate your mic. Hello, Noah. Oh, maybe internet connection. Yeah, all right. Internet connection problem. All right, Noah. So I'll call you later. And now, Stephen. Stephen, right, Steve? Where are you, Stephen? Stephen, look, tadi ada Stephen. Where are you now, Stephen? Oh, Stephen disconnected. Is he in the waiting room? No. Yeah. All right, Stephen, I'll call you later. What about Sean? Sean, Jeremy? Sean, Yes, Jeremy. Whoa, yes, Sean, that's you. Thank you, Sean. And then now, Shalom, Shalom, Naomi. Shalom. Shalom, where are you, Shalom? Yeah, up in the bottom of the yes. Thank you for the thumb up, Shalom. Shalom, have you got a problem with the camera? Shalom. So it's been some time that I can't memorize your face like yet. All right. Okay, so we're still waiting. Inno Johannes, and then Noah, and then Stephen. Stephen, yeah. Right, class. So this is you've been very busy. You're doing the PTS, and I believe that you are quite tired, but no problem. That is a kind of challenge that we need to do, right? So keep up the good spirit, semangat. So 1, 2, 3, 4, 8. Let me see my lesson plan. So I'll just give you the information.
The information actually I've already told you. Yeah, the test answers must be typed in PDF formatted. Please send it to the DLMS. Still, some of you send to my yeah. If it is an emergency, okay, but please we obey the rules. We have to send it to the DLMS and should be in PDF format. Anyway, documents or words format is still acceptable. And then today we are going to finish invitation and permissions, and I think we have already finished commands and prohibition. So we will just watch a short video clip, and then maybe we do the exercises. Okay, so by the way, I'd like to ask you, have you studied figures of speech? Because last week when I was on duty, I could hear Mr. Jimmy explaining about personification. Yeah? That is a kind of figure of speech that give quality, human quality to the inanimate objects. Yeah? So I just want to say jog our memory on that gaya bahasa, yeah, figure of speech or majas. Actually, when we were in grade 7, perhaps, or in Bahasa Indonesia lesson, we have already learned about these figures of speech, right? So just I need a kind of a confirmation. Maybe JJ, would you please help me, JJ? Have you ever heard about figures of speech, figurative language? Hello, Jay. Yes, sister. Hey, wait a minute. Stephen is in the waiting room. Oh, come on, Stephen. Please come in. Stephen, yes. Yes, Jay. Sorry, Jay. Did you say yes or no? Yes, we have heard about figure of speech, Mister. Yes. Okay. Anyway, if we haven't heard it, or maybe we just heard a little, we can just practice. Stephen, welcome back to the main room. Okay, so Stephen, you are in. So I'd like to check the attendance list. That is Stephen Daniel Kusuma. So there's a waiting for Noah and Ino Johannes if they can join us this afternoon. All right, class. So let's have a look at this, and I'd like to explain it. In brief, yeah. Because it is okay. We haven't heard that, but we will study it later. Maybe you will learn more in writing. Yeah, because those figures of speech are very useful in writing class. In Mr. Jim's class. So I'd like to share screen, share sound, and then about the speak. Click. Yeah, okay. Wait. Yes. No, put it over here. Make it big. All right, big. Put it over here. So I've told you a million times to turn on your cameras. Well, I'm not trying to speak behind your back or try to what we call the sneer you, but this is an example of sentence using one of the figures of speech here, right? I'd like to remind you of the figure of speech. I mean, for those who have learned it, simile, yeah, you know, simile, simile. Put it over here, okay, yeah, right. Simile and metaphor is what is it? What is this? Yes,
metaphor is a metaphor of comparison, right? And when you use simile in as strong as a rhino, for example, so that is simile. Metaphor indirectly compare it. Irony is something to do with sarcasm. Something say the opposite way, just to say some ironic statements, right? Yeah. And then euphemism is to say or to state something in a more pleasant and a mild way, instead of a impolite way. So bahasa penghalus in pelajaran bahasa Indonesia, hyperbole, you know that, something to exaggerate. Oxymoron is another figure of speech which contrasts two things. There are two contradictory ideas in one line or in one sentence. Onomatopoeia is imitating sound, right? Imitating sound. Alliteration is, that is similar sound in one line. Alliterations, similar sound. Either consonant or vowels. Personification, you have known about this, just give human qualities to dead things or unliving things, right? Well, anaphora is repeating. In bahasa Indonesia, we call it repetitio. So it repeats words in one sentence, yeah, to put the emphasis, right? So if this one, right, sorry, Stephen, yes, no problem, Stephen, we can understand that. So as long as you join us, that is very good, and I really appreciate that. I've told you a million times to turn on your cameras. So this is, I think this is a kind of exaggeration, right? I didn't really tell you to turn on your camera 1 million times, so I must be very tired, right? Yeah. So this is just an exaggeration. What do you think? What kind of figure of speech is this? Yes, Tiara? Okay, Tiara. I know you know this, Tiara. I don't know, Mr. Oh, Tiara, by the way, have you made the new picture this week? Yeah, I Yes, like I did. that. Wow, yeah, that's great. Yeah. So I've told you a million times to turn on your camera. It means that it is exaggeration. When it is exaggeration, anybody knows? What do you think, Jay? What kind of figure of speech exaggerated statement? Melebih-lebihkan. Yeah? What is it? It must be hyper, yeah. Remember, hyper is melebih-lebihkan. So it is. Yeah, come on. I just give you the clue. Yeah, what is it? Anybody can say this? I just want to encourage your participation. Come on, and then maybe I need your help there. Bianca Angelica, what do you think, Bianca Angelica? Out of these 10 figures of speech, what is it? Something that exaggerating. Yeah. Oh, come on, man. Jay, can you faithfully come on, give me a push. Come on. Okay. I think, Bianca, I used to think that IDK is a kind of brand, a product brand. It is about something to do with sound system or cassette, but it stands for I don't know. All right, I'll give you that is hyperbole. That is, and then let's see. He passed away in his sleep.
instead of saying he died, or it must be impolite to say to kick the bucket, but this is he passed away in his sleep. This is bahasa penghalus. Oh yes, Bianca, Violeta, yeah, take your time. What is it? Bahasa penghalus. Hello, Jay, what is it, Jay? Jay, come on, Jay. Jay, do you know that, Jay? Jay, are you there? Are you with us, Jay? Yes, Mister. Yes, do you know what is bahasa penghalus dalam bahasa Indonesia? Have you learned? It starts with you. How will you say that? I'll tell you this one. How do you pronounce this, Jay? Euphemism. Yes, euphemism. Thank you, Jay. So this is bahasa penghalus. Daripada mengatakan dia mati, maka dia tertidur. So this is what I told you before. I agree to disagree to start on-site learning next month. Whoa. Agree, but agree in what context? Agree to disagree. So, you know, agree and disagree, they are opposite, right? So contradictory ideas. In contradictory ideas, what do we call it? What figure of speech is that? Yeah? Well, haven't you heard it? So I just told you. So that is, what do you think? Who knows? Faith Lee, do you know Faith Lee? Hi, Faith. Apa dua ide yang berlawanan, ya. Jadi okay, maybe this is new, maybe next we call it oxymoron, right? So this is easy. A good cook could cook cookies. Persamaan bunyi. What kind of figure of speech is that? Hello? Some of you know that? Persamaan bunyi? Yes, thank you, Dina. That is very good answer. So alliteration. Thank you, Dina. And I'm going to ask you later again. The buzzing bees flew over my head. So buzzing is the sound. When we imitate the sound buzzing, what is it? I just told you. It is a bit difficult to pronounce it. What is it? Tina, do you know it? Tina? Yang menirukan bunyi? Yeah. Okay. Oh, maybe. What do you think? Dena. Yes, Dena. Oh, it is a bit. I think it is new for you. Okay. Onomatopoeia. Yeah. Oh, it is very easy. Come on, who is the fastest now? 1, 2, 3. Who can answer that? You can chat. You can type in the chat box. He is as brave as lion. Also remember the previous year, Miss Jessie taught you about this. Yeah. Comparison. What is it? Apa? Sheba. Come on, Sheba. Yeah, it is tiring. A lot of work. Apa membandingkan? Yeah, thank you, Andrea. So the point is your class participation. I appreciate. So this is as what Mr. Jimmy taught you the other day. The plants in the garden beg to be watered. Did the garden beg? Yes, Tiara, thank you very much. That's very good. Personification. And what about this? It is raining cats and dogs. It doesn't mean that cats and dogs are falling from the sky. Right? Yeah, what is it? Yes, Bianca, thank you. That is the previous one. Yeah, thank you. Yeah, this one.
membandingkan. Ya. Maybe it is raining very hard, heavily. So it made a lot of noise, just like when cats and dogs are quarreling. Yeah, metaphor. Thank you, Andrea. Very good. So this is easy. Now, next. Your hands are as clean as mud. Whoa, this is really a sarcastic way to say ya. Wow, tanganmu bersih, tapi kayak lumpur. Lumpur kan kotor. What is it? Because of course it is. Yeah. Yeah. Sarcasm. Sarcasm. Yeah. Seperti ejekan. Yeah. Oh, come on, class. Come on, class. Just two choices. What do you think, Jay? What do you think? Yes, thank you, Bianca, Violeta. Yes, that's it. So this one is easy. I was in the wrong place at the wrong time on the wrong day. So repetition, of course, it is anaphora. Yeah. All right, class, no problem. Maybe they are new. Okay, let's see how much time you needed to finish this. Okay, 12 minutes. No. All right. So class, don't worry if you haven't known that you will study about this later. Those figures of speech are frequently used and they are useful when you write something, right? When you write any kinds of text type. Okay, right. So let's go on with my lesson plan. Oh, the fourth activity is concluding the activities done in the previous week. So summarizing. Oh, well, last week we did commands and prohibition, right? We know that when we make the commands, we always use imperative. Yeah, I'll give you an example. For example, join the class regularly. So infinitive without to, the verb join the class regularly. Kalimat perintah ya. So the other day, there was a student who was absent, who didn't join a particular class for 5 times. So it means almost 1 month, yeah? More than 1 month. So the teacher told me, so I just told you to everybody, join the class regularly. And also, for example, always obey the school rules. So I use the first form of the verb, the infinitive obey, plus at the adverbs of frequency, right? That is always obey the school rule. And then, in spite of filing or procrastinating the assignment, right? So settle the scores or do the task. That is imperative, right? All right. So, sorry, class. Wait a minute. Okay, and then make it. All right, class. So can you hear my voice? Hello, everyone. Can you hear my voice? Yes, thank you, Andrea. Thank you, Dina. Thank you, Faithly. Thank you, Ab. Thank you, Tiara. Thank you, Sam. Well, suddenly we were disconnected, so I was surprised. All right, let's go on. Right. So that is commands abbreviation, and then let me share this one. Oh, wait, Tiara, there was a wolf in my stomach. You know that expression? Ooh. Hungry. Wait, which one? Yeah, command and prohibition. Okay. Here you are. So this is what we did. We finished, and this one we have finished, and then this one. And last week we watched a video cartoon, right?
we studied two-part verbs, two-part phrasal verbs and prepositional verb. There are three types: phrasal, idiomatic phrasal verb, prepositional, and then we watch the video, and you want to watch it further, you can go to this link. I've already told you that, and then we discuss the meaning of the verb phrases, right? And everything has been, those slides were uploaded in the TDLMS, so no worries. So, and then we did this, and we also do this, and we remember the use of should and must, and when we use should and when we use must and must not. And when we think about the project, but I plan to postpone it. Why? Because we are not allowed to give you any assignment. Anyway, you're very busy. So in fact, we are requested to give opinions about the best and the worst thing about your town. You give suggestion and prohibition. What should be changed and what should not be done for the better. And then the suggestions or prohibition may be about anything: traffic, transportation, parking law, etc. You make at least 3 suggestions and 3 prohibition. You use should or shouldn't, right? So we also watch the example, right? And did we watch it, Jay? Yeah, Jay. Hello, Jay. Sudah lihat ya, Jay ya? Halo, Jay. Yes, Mister. Yes, we have watched a short video about the best and the worst thing about the place where we live. Ya, sudah ya Tiara ya? Yang belum apa sudah? Okay. Saya ingatkan, coba saya. So we go on with this invitation and permission. If you have your wait a minute, what is it? Okay. If you bring along the module with you, so we will end this invitation permission. Then activity 10, I think we have already done activity 10, right? So let us focus on this module, page 16, activity 10. Activity 10, module page. Activity 10, here you are. See, so let's say, I'd like to share the screen again, but this one is invitation and permission. So wait, so we have already talked about this, if I'm not mistaken, right? And then asking for giving or refusing permission. There are some examples on page 16. We can have a look again. And then refusing permission or giving permission. Yeah. And then we have already heard this, right? An example of a dialogue. Yeah. See this one. Slide number 3. And it is about the example of the dialogue. Tomorrow is my birthday. Will you come to my party? I'd love to. What time should I come? 7 p.m. Please wear a costume. It's a fancy dress party. Cool. I love fancy dress party. So these are the example. Just like okay, maybe you can participate. Would you participate, Sean? Hello, Sean.
Sean Jeremy, are you with us, Sean? Hello, Sean. Hello, Sean. Sean Jeremy. Okay. Right there. Here you are. And I think maybe Jay will help. Jay, would you please help? Jay, would you please read the first speaker, and other speaker may say Dina. Dina, would you help Dina or the other speaker? Right, Jay. Hello, Jay. Hello, Jay. Yes. Yeah, Jay. First speaker, would you please read this, Jay? Hi, The guys. student A. The first speaker. Oh, The hi first- guys, what's up? I heard something about a party just now. Yeah, and Dina. Hello, Dina. Tomorrow. Tomorrow I'm having a birthday. Will you come? And then Jay. I'd love to, but I'm seeing a dentist tomorrow. I have a toothache. Yeah, and then maybe you read again, Dina. Maybe I'll come. Can I bring a friend? Yeah, so those are the dialogues, example of the dialogue. And then next is what is it? Another slide is watching a short video about going camping. Yeah, before we go on to page 16, right? 16. Okay. I think we haven't watched this one. We have already watched a short clip about going camping, and it still deals with permission, invitation, and permission, right? The expression. So before we go further, I'd like to do this. You still remember it on page 16, activity 10. So. Have you done this? I think we have done, but I haven't got your score yet, right? So what do you think? Tiara, have we done this module page 16, activity 10? Match the following expression with the correct responses. Yeah. Have we done this? Here you are. Click. So if you turn your module on page 16, activity 10, there are 10 numbers, 10 numbers. So did we do that? Those numbers last week? Did we do that? Anyone? Would you please answer? Jay, have we done this, Jay? Hello, Jay. Hello, Jay. Let's see my chat box. Here you are. Okay, yeah. Okay. All right, class. So let's do it. I think we haven't done that, right? Nobody remember. So number one. Do you need time to check it, and then I'm going to take some marks. Okay. Right. So Abigail. Hello, Abby. Hi, Ab. Yes, Mister. Yes, Abby. Did we do this last week? No, we didn't, right? We haven't done this.
Wait, Mister. Yeah. That is our module on page 16, activity 10. Yeah, we haven't done it, Tiara. Thank you for the information. Yes. So I think 4 minutes to do this, and then we will check it together. And I'm going to add your score in my list. Okay. Start from now. 4 minutes. What time is it now? And then 12:32, we will finish it. Wait a minute, stop it. All right, class, 12:32, and then we can check the work, right? Okay, let's share the screen, and then we can do it together. All right. Now, let me ask Shalom, Naomi, Shalom. Would you please read number 1 and choose the correct or the appropriate response to number 1? Shalom. Number 1, Mister. Yeah, may I help you? Terus langsung jawabnya apa? May I help you? Yes, may I help you? Yeah. A, B, C, D, E, yeah. Sure. May I help you? Yeah. Yeah, E. So E. So this is E. So may I help you? Well, sure, thanks. Okay, right? So you get the 10 points, Shalom. And then number two, would you participate, Sean Jeremy? Sean, number 2. Hello, Sean. I think we can go on to Stephen. Stephen, yes, Stephen, can you use your mic? Hello, Stephen. Stephen, what about Noah? Noah Tanoni, are you there? Noah Tanoni and I think Samantha, Devika, Samantha. Sam, nomor 2 gimana, Sam? Halo, Sam. Yes, Mister. Ya, nomor 2, pilihan apa? ABC-nya. Can I borrow your cell phone? Boleh pinjam HP-nya? Wow, gimana? Okay, here you are. Ya, bisa jadi, tapi ada yang lebih cocok apa? May I help you? Oke, ya, chat box saya taruh di sini. Yes, thank you, Sheba. Yes, Sheba has already answered. Ya, berarti A, Sheba. Okay, thank you, Sheba. Can I borrow your cell phone? Sorry, the battery is low. Nomor 3 sekarang, J. Would you please take part, J? Number 3. Can I use your computer? Halo, J. Ya, Mister. Nomor 3, J. Can I use your computer? Apa yang cocok kira-kira? Baru di sini saja supaya tidak menutupi. Ya. Apa? D? Yeah. So what is D? D?
Would you please read? I'm sorry, but the electricity went off. Yes, I'm sorry, but the electricity went off. Yeah. And then number 4, close the curtain, please. Close the curtain. Faithfully. Yes, Faith. Hello, Faithfully. Faithfully. Ya. Yeah. Nomor 4, Faithfully. Close the curtain, please. All right. All right. Yes. Normally, we use the please close the curtain. Please, that might be something that you need to emphasize. Oh, no problem. Yeah. So maybe there is another answer. Yes, that is B. Close the curtain, please. Sure, no problem. No problem. And what about number 5? Number 5, turn off the TV. Turn off the TV. Might be the answer. So let's see. Devin. Yes, sir. Ya, nomor 5 kira-kira apa jawabnya nomor 5? I think it was C. Turn off the TV. Yeah, C. All right. Yes. What about number 6? 6. Would you please, Dina, would you please read number 6, Dina? Ya, nomor 6. Will you come to my party? I'm sorry, I can't. I have to see my dentist. Will you come to my party? Dengan senang hati. Usually when you are invited to a party, you feel excited. Oh yeah, Art. Yeah. Yes, I love to, Shiba. Thank you, Shiba. So that's good. Yeah. I appreciate your participation. And what about number 7? Please come to our math club this evening. Oh, math club. What do you think? Over here you are. Yeah. Please come to our math club this evening. So what is your answer, Dina? Yeah? Dina? Hello? Hey, sorry. Dina. Yeah. Dina? Come on, class. Yes. Sir. Nomor 7. F, I'm sorry, I can't. Oh, yeah. Sorry, yeah. So that is F. Yeah, you have already answered that F. And then number 8, let's go fishing at Benoit next Sunday. Christian Tanoto, Christian Roland. Hello, Christian. Come on, time. What time is it now? Woo. Whoa, sorry, class is finished. So actually, you can continue doing it at home, or we'll check it next week, right? So we call it a day. 7. And what do you think? Number 8. Number 8 jawabnya sebetulnya apa? Bianca. Kita selesaikannya tinggal 3. Let's go fishing at Benoit next Sunday. Bianca, Violeta. Hi, Bianca. It's K. Sorry, Yeah, I K. get seasick. Yes, that's it. K. So sorry, I get seasick easily. Number 9. Number 9. Siapa yang bisa? Andrea. Andrea, could you give me 2 sandwiches, please? Okay. Okay, here you are. Yeah, okay, here you are. Nomor 10. May I have some pieces of paper, please? Tiara, yeah. Tiara, of course, Tiara. Oh, yes, you already answered that one. Thank you.
That is J. Yeah, okay. Now, class, you check this, and then next week I will ask you how many mistakes you made, right? Okay, class, stop share. I'm sorry taking 2 minutes of yours. Before we say goodbye, I'd like to greet you and I'll see your reaction. Bye-bye. See you next week. Goodbye. Please give me your reaction. Yes, thank you, Tiara. Thank you, Dina. Thank you, Jay. Thank you, Sheba, Andrea, Caroline, and also Jay. I'm off now.